Diremehkan saat hendak melamar pekerjaan sebagai koki di hotel ternama, tak disangka pemuda miskin ini malah berhasil menjadi chef Michelin setelah lakukan ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika Rio mulai menata gerobak nasi gorengnya di sudut jalan yang sudah menjadi kerajaannya selama 3 tahun terakhir. Bau khas minyak sayur yang dipanaskan bercampur dengan aroma bawang putih yang ditumis menyebar di udara dingin itu, menjadi penanda dimulainya hari yang panjang bagi pemuda berusia 24 tahun tersebut. Tangannya yang sudah terlatih dengan cekatan memindahkan tabung gas, menyusun bumbu-bumbu dalam wadah plastik yang sudah usang, dan menata meja kecil tempatnya menerima pesanan. Meski usianya masih muda, garis-garis kecapaian sudah terpahat jelas di sudut matanya, berbicara tentang perjuangan hidup yang harus dijalaninya sejak ia memutuskan untuk mandiri setelah kedua orang tuanya meninggal. "Mas Rio, yang spesial hari ini ya?" seru seorang bapak parubaya dengan rambut yang sudah memutih, mendekati gerobak dengan langkah yang sudah familiar. Pak Rudi, pensiunan guru yang sudah menjadi pelanggan setia sejak Rio pertama kali berjualan di sini, selalu datang tepat pukul 6 pagi. "Sudah saya siapkan, Pak," jawab Rio sambil tersenyum, tangannya tanpa henti mengaduk nasi dalam wajan besar. "Saya tambahkan irisan cabai rawit segar seperti yang Bapak suka." Pak Rudi mengangguk-angguk sambil duduk di bangku plastik yang sederhana. "Kau tahu, Nak, setiap kali saya makan masakanmu, saya selalu berpikir, bakat sepertimu tidak seharusnya hanya berakhir di sini." Rio tertawa kecil. Ujung spatula kayunya mengetuk pinggiran wajan. "Ini sudah lebih dari cukup untuk saya, Pak. Dari sini saya bisa menghidupi sendiri, malah bisa menabung sedikit." "Tapi bukankah kau bercita-cita menjadi koki profesional?" tanya Pak Rudi sambil menyipitkan mata, menatap Rio yang tak berhenti bekerja. "Dulu kau sering bercerita tentang impianmu bekerja di dapur restoran besar." Wajah Rio sempat berkerut sebentar sebelum kembali tersenyum. "Impian anak muda, Pak. Sekarang saya lebih realistis. Siapa yang mau menerima lulusan SMA yang cuma berpengalaman jualan nasi goreng di pinggir jalan? Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, Rio," sahut Pak Rudi dengan suara tiba-tiba menjadi serius. "Lihat caramu memasak, penuh perasaan. Bukan sekadar mencampur bumbu, tapi kau memahami setiap rasa yang kau ciptakan." Rio berhenti sebentar mengaduk, menatap pelanggan setianya itu. "Nenek saya dulu bilang, memasak itu seperti berbicara dengan orang melalui lidah mereka. Setiap gigitan harus punya cerita. Dan itulah yang membedakan seorang tukang masak dengan seorang koki sejati," kata Pak Rudi dengan semangat. "Kau punya jiwa itu, Nak. Jiwa yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun." Sambil membungkus nasi goreng pesanan Pak Rudi, Rio menghela napas. "Kadang saya masih bermimpi, Pak. Bermimpi berdiri di dapur yang bersih dan modern, dengan peralatan lengkap, menciptakan hidangan yang bisa membuat orang terkesan." "Lalu apa yang menghentikanmu?" tanya Pak Rudi, menerima bungkusan nasi goreng yang masih mengepul panas. "Biaya untuk sekolah kuliner saja tidak terjangkau, Pak. Dan mana ada restoran besar yang mau menerima orang seperti saya?" Rio mengusap dahinya dengan punggung tangan, meninggalkan bekas tepung di keningnya. Pak Rudi membayar dengan uang pas sambil menyelipkan selembar koran lowongan kerja yang sengaja ia bawa. "Coba baca ini, Nak. The Grand Celesta Hotel sedang membuka lowongan untuk posisi koki junior. Mereka tidak mensyaratkan ijazah kuliner, yang penting punya passion." Rio menerima koran itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya membesar saat membaca iklan tersebut. "The Grand Celesta? Itu hotel bintang 5, Pak. Mereka pasti tidak akan menerima orang seperti saya." "Siapa tahu, nasib baik tidak pernah memandang latar belakang," ujar Pak Rudi sambil berdiri untuk pergi. "Percayalah pada kemampuanmu, Rio. Kadang kesempatan hanya datang sekali dalam hidup." Setelah Pak Rudi pergi, Rio memandangi lowongan kerja itu lebih lama lagi. Jari-jarinya yang berdebu membekas di tepian koran. Di balik keraguan yang masih menyelimuti pikirannya, ada secercah harapan yang tiba-tiba menyala. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah tanda bahwa nasibnya memang tidak harus selamanya terjebak di balik gerobak nasi goreng ini. Angin pagi berhembus,
membalik halaman koran yang dipegangnya erat-erat, seolah mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit dan lembab, Rio masih tak bisa melepaskan pandangannya dari guntingan koran yang dibawa Pak Rudi. Sebuah iklan sederhana yang bisa mengubah hidupnya tercetak jelas di sana. The Grand Celesta Hotel membuka lowongan untuk posisi koki junior. Kirim lamaran dan portofolio ke HRD. Kalimat-kalimat itu terasa seperti mantra ajaib yang memanggil-manggilnya, namun sekaligus menakutkan. Bayangan menara megah The Grand Celesta, sebuah hotel bintang 5 dengan arsitektur futuristik yang sering ia lihat dari kejauhan, kini terasa sangat dekat sekaligus tak terjangkau. Dengan apa aku akan melamar? Gumam Rio pada dirinya sendiri. Matanya scan sekeliling kamar berukuran 3x3 meter itu. Dindingnya penuh dengan guntingan resep dan foto makanan dari majalah bekas yang ia koleksi dari tempat sampah belakang toko buku. Sebuah kompor listrik kecil dengan 2 tungku dan kulkas mini berdecit adalah satu-satunya perlengkapan dapur yang ia miliki. Bandingkan dengan dapur The Grand Celesta yang konstan memiliki peralatan masak termutakhir dan bahan-bahan impor. Keesokan paginya, Rio menemui Pak Rudi lagi dengan wajah penuh keraguan. "Aku tidak yakin dengan ini, Pak," katanya sambil menunjukkan guntingan koran yang sudah agak kusut. "Lihat kondisiku. Aku bahkan tidak punya seragam koki yang layak." Pak Rudi menyimpan sendoknya dan menatap Rio dengan serius. "Rio, dengar baik-baik. Bakat memasakmu tidak diukur dari seragam yang kau pakai atau gelar yang kau punya. Ini tentang apa yang ada di dalam dirimu." "Tapi Pak, mereka pasti menerima ratusan lamaran. Apa istimewanya seorang Rio yang cuma jualan nasi goreng pinggir jalan?" "Justru itulah keunikanmu," seru Pak Rudi dengan semangat. "Kau punya cerita yang tidak dimiliki pelamar lain. Pengalamanmu memasak untuk ratusan orang dengan peralatan seadanya. Pemahamanmu tentang rasa yang diasah langsung di lapangan, itu tidak bisa didapatkan di bangku kuliner." Rio menghela napas panjang. Jari-jarinya memainkan ujung celemeknya yang sudah pudar. "Aku bahkan tidak tahu harus membuat portofolio seperti apa. Yang kupunya cuma foto-foto hidangan sederhana yang kuambil dengan handphone tua." "Kalau kau mau," kata Pak Rudi tiba-tiba, "aku bisa membantumu. Aku punya kenalan fotografer, mantan muridku, yang mungkin bersedia memotret hidanganmu dengan profesional. Dan untuk surat lamaran, biar aku yang bantu menyusunnya." Rio terkejut. "Sungguh, Pak? Tapi, kenapa Bapak mau membantu saya seperti ini?" "Karena aku percaya padamu, Nak," jawab Pak Rudi dengan mata berbinar. "Selama 3 tahun ini aku menyaksikan dedikasimu. Kau tidak pernah absen berjualan, bahkan saat hujan badai sekalipun. Kau selalu ingat bagaimana pelangganmu menyukai masakanmu. Yang ini suka pedas, yang itu tidak suka kecap. Itu menunjukkan kau adalah koki yang perhatian." Pekan berikutnya diisi dengan persiapan intensif. Rio menggunakan seluruh tabungannya, uang yang seharusnya untuk membayar uang kos, untuk membeli bahan-bahan terbaik. Ia menciptakan 3 hidangan andalannya, nasi goreng istimewa dengan telur asin dan ayam suwir, soto ayam dengan bumbu rempah racikan sendiri, dan rendang yang dimasaknya selama berjam-jam. Fotografer teman Pak Rudi, seorang pemuda bernama Farid, dengan sukarela memotret hidangan-hidangan tersebut dengan lighting dan angle yang profesional. "Masakannya enak-enak, Mas," puji Farid sambil mencicipi soto ayam yang difotonya. "Serius, ini selevel dengan restoran mahal." Rio hanya tersenyum malu. "Ini cuma masakan rumahan biasa, kok." "Justru itu yang membuatnya spesial," sahut Farid. "Rasanya genuine, seperti masakan ibu." Saat menulis surat lamaran, Rio kesulitan menuangkan pengalamannya ke dalam kata-kata formal. "Aku tidak punya pekerjaan di restoran, tidak punya sertifikat, tidak punya prestasi. Tapi kau punya passion dan ketekunan," tegas Pak Rudi yang mendiktekan surat tersebut. "Dan itu lebih berharga daripada segudang ijazah." Akhirnya, setelah seminggu berjuang, terciptalah sebuah portofolio sederhana namun penuh makna. 6 foto hidangan terbaik Rio, disertai deskripsi proses pembuatannya dan filosofi di balik setiap rasa. Surat lamaran yang jujur tentang perjalanan hidupnya, tanpa bermaksud mengemis simpati. Semua dokumen itu ia print dengan biaya printer murah di warnet dekat kos. Saat akan mengirimkan lamaran, Rio kembali ragu.
Bagaimana jika mereka menertawakan usahaku ini? Atau langsung membuang lamaranku karena berasal dari orang seperti aku? Pak Rudi meletakkan tangan di pundak Rio. Kau sudah berani mencoba. Itu yang penting. Kekalahan terbesar adalah ketika kau tidak berani memulai. Dengan tangan sedikit gemetar, Rio memasukkan amplop coklat berisi lamarannya ke dalam kotak pos di depan kantor The Grand Celesta. Ia memandang gedung itu sekali lagi, tinggi, megah, dan mengintimidasi. Dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan diri untuk penolakan. Tapi setidaknya, seperti nasihat Pak Rudi, ia sudah berani mencoba. Sekarang kita tunggu, bisik Rio pada dirinya sendiri sambil berjalan meninggalkan menara impiannya. Apapun hasilnya, hidup harus terus berjalan. Gerobak nasi gorengnya masih menunggu untuk disiapkan esok pagi, namun kini dengan sebuah harapan baru yang bersemi di hatinya. 2 minggu setelah mengirimkan lamarannya, sebuah surel masuk ke telepon genggam Rio yang layarnya sudah retak-retak. Ia hampir menjatuhkan wajan nasi gorengnya ketika membaca kalimat pembuka. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Rio untuk mengikuti tes wawancara dan praktik di The Grand Celesta Hotel. Hatinya berdebar kencang, campuran antara kegembiraan dan kecemasan yang tak terbendung. Ia segera menutup gerobaknya lebih awal, sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam 3 tahun, dan berlari menemui Pak Rudi. Pak Rudi!" teriak Rio sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah guru pensiunan itu dengan gegap gempita. "Saya dipanggil. The Grand Celesta memanggil saya untuk wawancara." Pak Rudi membuka pintu dengan wajah yang sama bersemangatnya. "Aku tahu kau bisa," katanya sambil memeluk Rio erat. "Kapan wawancaranya?" "Besok pagi, pukul 9, jawab Rio, napasnya masih tersengal-sengal. "Tapi Pak, lihat kondisi saya. Saya bahkan tidak punya sepatu yang layak untuk masuk ke hotel semewah itu." "Tenang, kita akan menyelesaikan masalah itu," kata Pak Rudi dengan penuh keyakinan. Ia kemudian mengajak Rio masuk ke dalam rumah dan membuka lemari pakaiannya. "Kita hampir sama ukurannya. Aku punya setelan jas yang dulu kupakai untuk wisuda murid-muridku. Kau bisa pinjam." Rio menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak pantas, Pak, baju semewah itu." "Justru kau yang paling pantas, Nak," bantah Pak Rudi lembut. "Ini adalah investasi untuk mimpimu. Percayalah." Malam sebelum wawancara, Rio tidak bisa memejamkan mata. Ia berulang kali berdiri di depan cermin kamarnya yang kecil, mencoba setelan jas biru tua pemberian Pak Rudi. Bajunya memang agak longgar di beberapa bagian, bekas badan Pak Rudi yang sudah mulai menyusut karena usia, tapi secara keseluruhan, ini adalah pakaian terbaik yang pernah ia kenakan dalam hidupnya. Sepatu kulit hitam yang juga dipinjamkannya sudah ia poles hingga mengkilap, meski solnya sudah mulai tipis. "Tidurlah yang cukup, Rio," pesan Pak Rudi melalui telepon malam itu. "Ingat, yang mereka butuhkan adalah bakatmu, bukan penampilanmu." Tapi nasihat itu sulit diikuti. Rio terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika mereka menertawakannya? Bagaimana jika mereka tahu bahwa jas ini hanya pinjaman? Bagaimana jika pengalamannya dianggap tidak relevan? Keesokan paginya, dengan mata yang agak berkantung karena kurang tidur, Rio berdiri di depan pintu putar The Grand Celesta Hotel. Dari luar, ia bisa melihat lobi yang megah dengan lantai marmer dan lampu kristal yang berkilauan. Para tamu lalu lalang dengan pakaian mahal, sementara para staf berseragam rapi tersenyum ramah. "Demi mimpi," bisik Rio pada dirinya sendiri sebelum memberanikan diri mendorong pintu putar itu. Saat ia masuk, hawa dingin AC langsung menyambutnya, bersamaan dengan pandangan-pandangan sekilas dari para staf resepsionis. Rio mencoba berjalan percaya diri menuju meja informasi, tapi kakinya terasa seperti dijejali beton. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya seorang resepsionis dengan senyum profesional, tapi matanya secara cepat men-scan penampilan Rio dari ujung kepala hingga kaki. Saya diundang untuk wawancara di bagian dapur," jawab Rio, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Nama saya Rio." Resepsionis itu memeriksa komputer di depannya, dan Rio bisa melihat alisnya sedikit terangkat. "Ah, ya. Silakan tunggu di sofa. Saya akan memanggil pihak HRD." Rio duduk di sofa kulit yang mewah, merasa tidak nyaman. Setiap orang yang lewat seolah-olah menatapnya,
menilai jasnya yang agak longgar dan sepatunya yang sudah tua. Tangannya berkeringat, dan ia berusaha menyembunyikannya dengan mengusap-usap celananya. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata dan setelan bisnis suit mendatanginya. "Rio? Saya Ibu Dian dari HRD. Silakan ikut saya." Rio mengikuti Ibu Dian melalui koridor yang panjang, melewati taman indoor dengan air mancur dan kafe elegan. Saat mereka sampai di depan ruang wawancara, Rio bisa mendengar suara tertawa dari dalam. Ibu Dian membuka pintu, dan di sana duduk dua pria, satu yang lebih tua dengan postur tegap dan sorot mata tajam, dan satu yang lebih muda dengan ekspresi sedikit sombong. "Chef Marco, Chef Andi, ini Rio, pelamar untuk posisi koki junior," perkenalkan Ibu Dian sebelum kemudian meninggalkan ruangan. Chef Marco mengangguk singkat, matanya mengamati Rio dari ujung kepala hingga kaki. "Silakan duduk." Rio duduk di kursi yang ditunjuk, berusaha menjaga posturnya tetap tegak. Ruangan itu terasa semakin panas, meski AC bekerja dengan baik. "Jadi, Rio," kata Chef Andi, membuka percakapan dengan nada yang sedikit merendahkan. "Kami sudah melihat portofolio Anda. Cukup unik." "Terima kasih, Chef," jawab Rio, berusaha tersenyum. "Tapi saya harus bertanya," sambung Chef Andi, menyilangkan tangannya di dada. "Apa yang membuat Anda berpikir bahwa pengalaman jualan nasi goreng di pinggir jalan bisa menjadi persiapan yang cukup untuk bekerja di dapur bintang 5 seperti kami?" Rio menarik napas dalam. "Karena saya belajar memahami rasa langsung dari pelanggan, Chef. Di jalanan, kami tidak punya merek untuk bersembunyi. Jika rasanya tidak enak, orang tidak akan kembali. Itu mengajarkan saya untuk konsisten dan terus berinovasi." Chef Marco yang selama ini diam, sedikit mengangguk. Tapi Chef Andi hanya tersenyum tipis. "Menarik," komentar Chef Andi dengan nada yang tidak terlalu terdengar tertarik. "Tapi di dapur kami tidak hanya butuh pemahaman rasa. Kami butuh teknik, disiplin, dan pengetahuan tentang standar kebersihan dan keamanan pangan tingkat internasional." "Saya cepat belajar, Chef," bantah Rio dengan keyakinan yang mulai tumbuh. "Dan saya bersedia bekerja lebih keras dari siapapun." Pertanyaan-pertanyaan berikutnya berlanjut dengan nada yang sama. Chef Andi terus mencoba menjatuhkan, sementara Chef Marco lebih banyak mengamati. Rio bisa merasakan kesempatannya semakin menipis dengan setiap jawaban yang ia berikan, seolah-olah ia sedang berusaha memanjat tebing curam dengan tangan kosong. Saat wawancara berakhir, Chef Marco berdiri. "Terima kasih atas waktunya, Rio. Kami akan menghubungi Anda." Rio bersalaman dengan kedua chef itu. Genggaman Chef Marco tegas dan hangat, sementara Chef Andi memberinya jabatan tangan yang cepat dan acuh. Saat Rio keluar dari ruangan, hatinya terasa berat. Ia berjalan menyusuri koridor megah yang sama, tapi kali ini semuanya terasa berbeda. Lampu kristal yang berkilauan seolah mengejeknya. Suara air mancur yang indah terdengar seperti cemoohan. Ia hampir yakin bahwa ini adalah pertama dan terakhir kalinya ia menginjakan kaki di The Grand Celesta Hotel. "Dugaanmu benar, Pak Rudy," bisiknya pada diri sendiri saat ia keluar dari pintu putar hotel, kembali ke kenyataan hidupnya. "Mereka tidak akan menerima orang seperti saya. Tapi setidaknya, ia sudah mencoba. Dan untuk saat ini, itu harus cukup." Rio berjalan keluar dari ruang wawancara dengan langkah gontai. Suara pintu yang menutup di belakangnya terasa seperti penutup peti mati bagi impiannya. Pandangannya kosong, menatap lantai marmer yang berkilauan yang seolah memantulkan kegagalannya. Di telinganya masih bergema suara cibiran Chef Andi, setiap kata seperti silet yang mengiris keyakinannya. "Apa yang membuatmu berpikir pengalaman jualan nasi goreng di pinggir jalan cukup untuk dapur bintang 5? Ejek Chef Andi tadi, dengan senyum tipis yang penuh superioritas. Rio mencoba menjawab dengan keyakinan, "Karena saya belajar memahami rasa langsung dari pelanggan, Chef. Di jalanan, kami tidak punya merek untuk bersembunyi. Jika rasanya tidak enak, orang tidak akan kembali." Tapi Chef Andi hanya mendengus. "Menarik," katanya dengan nada yang justru menunjukkan ketidaktertarikannya. "Tapi di dapur kami tidak hanya butuh pemahaman rasa. Kami butuh teknik, disiplin, dan pengetahuan tentang standar kebersihan tingkat internasional." Rio masih berusaha mempertahankan argumennya. "Saya cepat belajar, Chef.
Dan saya bersedia bekerja lebih keras dari siapapun. Sekarang, di koridor yang sepi, semua kata-kata itu terasa sia-sia. Rio menghela napas panjang, merasakan beban kegagalan yang begitu berat. Ia mulai berjalan menuju pintu keluar, melewati lorong-lorong megah yang kini terasa seperti labirin penuh penyesalan. Tiba-tiba, dari balik pintu kaca geser di ujung koridor, terdengar suara ribut yang memecah kesunyian. Suara panci jatuh, diikuti teriakan panik. Rio mendekat tanpa sadar, dan melalui kaca, ia melihat sebuah pemandangan kies di dapur latihan. Seorang koki muda berdiri dengan wajah pucat, dikelilingi beberapa koleganya yang tampak sama bingungnya. Rusak! Saus demi-glace-nya rusak, teriak koki muda itu. Terlalu asin dan pahit. Padahal ini untuk demo tamu penting. Seorang koki lain mencoba menambahkan gula, tapi tidak membantu. Yang lain menambahkan air, malah membuat saus menjadi encer dan tidak berkualitas. Chef yang bertanggung jawab berjalan mondar-mandir dengan wajah cemas. Kalian tidak bisa memperbaiki saus sederhana, hardiknya. Ini dasar-dasar. Rio berdiri di luar, mengamati situasi itu. Jari-jarinya bergerak sendiri, seolah sudah terbiasa menangani krisis seperti ini. Di warungnya, ia sering menghadapi masalah serupa, bumbu yang terlalu kuat, rasa yang tidak seimbang. Dan neneknya telah mengajarinya rahasia memperbaiki saus yang rusak. Tanpa berpikir panjang, Rio mendorong pintu kaca itu dan masuk ke dapur. Semua mata tertuju padanya. Orang asing dengan jas yang agak longgar dan wajah yang tidak mereka kenal. "Maaf," kata Rio dengan suara yang berusaha tenang. "Boleh saya coba?" Chef yang bertanggung jawab memandangnya sinis. "Kamu siapa? Ini bukan tempat wisata." Saya punya pengalaman memperbaiki saus seperti ini," jawab Rio, berusaha tidak gentar. Saat itu, Chef Marco dan Chef Andi yang mendengar keributan dari koridor, masuk ke dapur. Wajah Chef Marco berkerut melihat Rio masih berada di area dapur. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Chef Marco dengan suara berwibawa. Chef Andi langsung menyambar. "Rio, bukannya kamu seharusnya sudah pulang? Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu." Tapi Rio tidak menyerah. Ia memandang langsung ke mata Chef Marco. "Chef, saya bisa memperbaiki saus demi-glace yang rusak ini. Hanya butuh waktu 2 menit. Chef Andi tertawa keras. "Kamu pikir kamu bisa melakukan apa? Dengan ilmu warung nasi gorengmu?" Tapi Chef Marco mengangkat tangan, meminta Andi diam. Matanya menatap Rio dengan intens, seolah mencoba membaca jiwa pemuda di hadapannya. "Kau yakin bisa?" "Ya, Chef," jawab Rio dengan keyakinan yang membuat beberapa koki lain terkesan. "Baik," kata Chef Marco akhirnya. "Tunjukkan." Rio mendekati kompor dengan langkah percaya diri. Tangannya yang biasanya memegang spatula kayu di warung nasi goreng, kini memegang sendok stainless steel di dapur mewah. Ia mencicipi saus yang rusak itu. Matanya berkerut konsentrasi. "Bisa saya minta gula merah, sedikit cuka apel, dan remahan biskuit?" pinta Rio. Beberapa koki saling pandang dengan ragu, tapi Chef Marco mengangguk, memberi izin. Bahan-bahan itu segera disediakan. Dengan gerakan terampil yang mengejutkan semua orang yang hadir, Rio menumbuk gula merah menjadi serpihan halus, mencampurnya dengan cuka dan remahan biskuit. Ia menambahkan campuran itu ke dalam saus yang rusak, mengaduknya dengan gerakan melingkar yang penuh perhitungan. Aroma yang tadinya terlalu tajam dan tidak sedap, perlahan berubah menjadi wangi yang kompleks dan menggugah selera. Setelah 2 menit tepat, Rio menuangkan saus ke dalam mangkuk kecil dan menyerahkannya kepada Chef Marco. "Silakan dicicipi, Chef." Semua orang menahan napas. Chef Marco mengambil sendok kecil, mencicipi saus itu dengan hati-hati. Ekspresinya yang awalnya skeptis, perlahan berubah menjadi terkejut, lalu berubah lagi menjadi kagum. "Ini luar biasa," gumam Chef Marco. Rasa asin dan pahitnya hilang, digantikan dengan depth of flavor yang sangat seimbang. Ia memandang Rio dengan tatapan baru. "Dari mana kamu belajar trik ini?" Rio tersenyum kecil. "Dari nenek saya, Chef." Dia bilang, "Di dapur, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, hanya butuh pemahaman tentang keseimbangan rasa."
Gula merah menetralkan pahit, cuka mengikat rasa asin, dan biskuit memberi badi tanpa merusak tekstur. Chef Andi yang ikut mencicipi, wajahnya merah padam. Ini hanya kebetulan, protesnya. Siapapun bisa melakukan trik sederhana seperti ini. Tapi Chef Marco mengabaikannya. Ia masih memandang Rio, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya penghargaan di matanya. Keterampilan improvisasimu cukup mengesankan, katanya. Mungkin ada tempat untukmu di sini. Rio merasa dadanya berdebar-debar. Harapan yang tadinya sudah mati, tiba-tiba hidup kembali. Tapi kemudian Chef Marco melanjutkan, tapi kau harus mulai dari bawah. Posisi yang tersedia saat ini adalah cleaner dapur. Kau akan membersihkan, mencuci peralatan, dan melakukan pekerjaan kasar. Tapi, aku akan mengizinkanmu membantu di sini saat kami sedang sibuk, dan mempelajari cara kami bekerja. Cleaner dapur. Posisi terendah di hierarki dapur. Tapi itu adalah pintu masuk. Rio tidak ragu-ragu. Saya terima, Chef. Terima kasih atas kesempatannya. Chef Andi memandang Rio dengan pandangan penuh kebencian, seolah baru saja menemukan musuh barunya. Tapi Rio tidak peduli. Ia telah berhasil melewati pintu yang hampir tertutup, dan sekarang, meski hanya sebagai pembersih, ia berada di dalam. Perjalanannya baru saja dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Rio tiba di pintu belakang The Grand Celesta Hotel pada hari pertamanya bekerja. Ia mengenakan seragam paling sederhana yang ia miliki, celana hitam lama dan kaos abu-abu, sesuai instruksi bahwa seragam khusus untuk cleaner akan diberikan nanti. Jantungnya berdebar-debar, campuran antara antisipasi dan kecemasan. Ia membayangkan hari pertamanya belajar teknik-teknik baru, mungkin diperbolehkan memotong sayuran atau membantu menyiapkan bahan. Namun, kenyataan yang menunggunya jauh dari harapan itu. Seorang pria berbadan kekar dengan muka masam menyambutnya di ruang ganti staf. "Kau Rio, cleaner baru?" tanyanya dengan suara parau, tanpa senyum. "Iya, Pak. Hari pertama saya," jawab Rio ramah sambil mengulurkan tangan yang tidak diacuhkan. "Aku Pak Surya, kepala bagian kebersihan. Ikut aku." Pak Surya membawanya ke sebuah gudang sempit yang penuh dengan ember, pel, sikat, dan botol-botol cairan pembersih. Bau disinfektan yang tajam memenuhi udara. "Tugasmu sederhana," kata Pak Surya sambil menendang sebuah ember besar ke arah Rio. "Mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Bersihkan semua lantai dapur, cuci semua panci dan wajan yang menumpuk di sink, bersihkan toilet staf, dan kosongkan semua tempat sampah. Jangan sampai ada jejak makanan atau minyak dimanapun." Rio mengangguk, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Baik, Pak. Tapi, kapan saya bisa melihat proses memasak di dapur utama?" Pak Surya tertawa pendek. "Kau pikir ini tur wisata? Kerjamu membersihkan, bukan memasak." Saat Rio memasuki dapur utama untuk pertama kalinya sebagai staf, suasana kis yang terorganisir menyambutnya. Para koki berteriak-teriak memanggil pesanan, panci dan wajan berdenting, dan aroma berbagai bahan makanan bercampur menjadi satu. Tidak ada yang memperhatikannya, seorang cleaner baru yang bisa diabaikan. "Hei, cleaner, lantai di sini berminyak, cepat bersihkan sebelum ada yang jatuh," teriak seorang koki tanpa melihat ke arah Rio. Rio segera mengambil pel dan embernya. Saat ia membersihkan, ia berusaha mendengarkan para koki yang sedang bekerja. "Perhatikan Knife Skill MU. Tidak ada waktu untuk bermain-main," teriak Chef Andi pada seorang koki junior. "Kita punya standar Michelin untuk dipenuhi." Rio memperhatikan cara koki junior itu memegang pisau, terlalu kaku, tidak efisien. Di warungnya, dengan pisau yang sudah tumpul sekalipun, ia bisa memotong dengan cepat dan presisi. Tapi ia tahu lebih baik untuk tidak memberikan saran. Saat istirahat makan siang, Rio duduk sendiri di sudut ruang staf, membawa bekal nasi dan lauk sederhana dari kosnya. Para koki lainnya duduk berkelompok, tertawa dan bercerita. Tidak ada yang mengajaknya bergabung. "Lihat itu, si cleaner bawa bekal," celetuk salah satu koki dengan suara cukup keras sampai terdengar Rio. "Mungkin tidak sanggup makan di kafe staf." Rio mengabaikan komentar itu, tapi tangannya mengepal di bawah meja. Sore hari, ketika persiapan untuk dinner service dimulai,
Rio ditugaskan membersihkan tumpukan panci dan wajan yang menggunung di wastafel besar. Tangannya terendam dalam air sabun yang panas, menggosok rak-rak makanan yang membandel. Di sekitarnya, para koki sibuk dengan tugas mereka yang lebih mulia. Cleaner, cepat selesaikan cucian itu, kita butuh wajan ini untuk servis malam, teriak Chef Andi yang kebetulan lewat. Sebentar, Chef, hampir selesai, jawab Rio sambil mempercepat gerakannya. Tiba-tiba, seorang koki muda, sama yang kemarin merusak saus, berteriak panik. Saya jatuhkan telur untuk souffle. Persediaan habis, dan supplier baru datang besok. Chef Andi langsung marah. Dasar ceroboh. Kau tahu berapa harga telur organik itu? Rio yang mendengar percakapan itu, teringat trik neneknya untuk menyelamatkan situasi darurat. Chef, katanya dengan hati-hati, kalau tidak ada telur, bisa pakai aquafaba, air dari kaleng kacang. Itu bisa jadi pengganti putih telur yang bagus untuk souffle. Semua orang yang mendengar terkejut. Chef Andi memandang Rio dengan mata menyala. Siapa yang meminta pendapatmu? Kembali ke cucianmu. Tapi kokinya yang panik itu justru mengambil kaleng kacang dari pantry. Chef, tidak ada salahnya kita mencoba. Kita benar-benar kehabisan telur. Dengan enggan, Chef Andi mengizinkan percobaan itu. Dan ternyata, aquafaba bekerja dengan baik. Souffle yang dihasilkan bahkan lebih ringan dan stabil. Laki gues, gerutu Chef Andi pada Rio. Jangan berpikir kau lebih pintar dari kami hanya karena satu trik sederhana. Saat hari kerja berakhir, setelah 12 jam berdiri, tangan keriput karena air, dan punggung pegal, Rio bertemu Chef Marco di koridor. Bagaimana hari pertamamu, Rio? Tanya Chef Marco dengan nada yang lebih ramah dari biasanya. Rio memaksakan senyum. Menantang, Chef. Tapi saya belajar banyak. Chef Marco mengamati wajah lelah Rio. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi percayalah, setiap koki hebat pernah melalui masa-masa sulit. Bahkan aku dulu mulai sebagai dishwasher. Benarkah, Chef? Rio terkejut. Ya. Tapi yang membedakan koki biasa dan koki hebat adalah bagaimana mereka menghadapi masa-masa itu. Ada yang menyerah, ada yang menggunakan kesempatan untuk belajar. Chef Marco menepuk pundak Rio. Tunjukkan padaku bahwa kau adalah yang kedua. Saat Rio pulang ke kosnya yang sederhana, tubuhnya lelah tapi pikirannya aktif. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis semua yang ia pelajari hari ini, tentang organisasi dapur, tentang teknik-teknik yang ia amati, bahkan tentang sikap Chef Andi yang ia janjikan pada diri sendiri untuk tidak pernah ditiru. Hari pertamanya mungkin penuh dengan pekerjaan kasar dan penghinaan, tapi ia telah berhasil melewatinya. Dan seperti kata Chef Marco, setiap koki hebat pernah melalui ini. Rio memejamkan mata, membayangkan suatu hari nanti ketika ia bukan lagi si cleaner, tetapi Chef Rio. Mimpi itu masih hidup. Meski harus melalui jalan berliku yang penuh rintangan. Minggu-minggu berlalu, dan Rio mulai terbiasa dengan ritme keras kehidupan sebagai cleaner dapur. Setiap hari dimulai sebelum fajar dan berakhir lama setelah matahari terbenam. Tangannya yang dulu sudah kasar karena bekerja, kini semakin penuh dengan luka kecil dan kapalan. Tapi yang lebih menyakitkan daripada pekerjaan fisik adalah perlakuan yang ia terima dari sebagian besar koki, kecuali Siska, koki pastry muda yang ramah. Suatu pagi yang sibuk, Rio sedang membersihkan lantai di area prep kitchen ketika Chef Andi dengan sengaja menjatuhkan seember kaldu ayam di lantai yang baru saja ia pel. "UPS, maaf cleaner," kata Andi dengan senyum sinis. "Tampaknya kau harus mengulanginya lagi." Rio menahan napas, berusaha menahan amarah. "Tidak apa-apa, Chef. Saya akan membersihkannya lagi." Saat ia mengambil kembali pel, Siska menghampirinya dengan sepiring kroasang hangat. "Sudah sarapan, Rio? Ini untukmu." Rio terkejut. "Terima kasih, tapi..." "Jangan khawatir," kata Siska dengan senyum hangat. "Aku lihat kau jarang makan di cafe staff. Dan aku tahu gajimu tidak sebesar kami." Mata Rio berkaca-kaca karena terharu. Ini adalah pertama kalinya seseorang di dapur ini memperlakukannya seperti manusia. "Terima kasih, Siska. Kau sangat baik."
Kita semua di sini bekerja keras, kata Siska sambil mencuri pandang ke arah Chef Andi yang sedang mengawasi mereka dengan tatapan tidak suka. Jangan biarkan mereka mengerdilkanmu. Hari itu, saat Rio bertugas membersihkan pantry, ia menemukan sesuatu yang membuatnya prihatin. Sebuah kontainer berisi trufle hitam segar, bahan yang sangat mahal, disimpan di suhu yang salah. Jika dibiarkan, bahan langka itu akan rusak dalam beberapa jam. Dengan hati-hati, Rio menghampiri Chef Andi yang sedang memeriksa pesanan. Maaf, Chef. Saya perhatikan trufle hitam di pantry disimpan di suhu yang... Kau pikir aku tidak tahu cara menyimpan bahan? Potong Andi dengan kasar. Fokus saja pada pekerjaanmu membersihkan toilet. Jangan urusi hal yang tidak kau pahami. Rio mengatupkan mulutnya, tapi kekhawatirannya tidak hilang. Saat makan siang, ia membicarakan ini dengan Siska. Dia tidak akan mendengarkanmu, kata Siska dengan sedih. Tapi kau benar, trufle itu harus dipindahkan. Aku akan mencoba membicarakannya dengan Chef Marco. Tapi nasib berkata lain. Sore hari, ketika supplier datang untuk mengambil kontainer kosong, Chef Andi baru menyadari kesalahannya. Trufle hitam senilai 8 juta rupiah itu sudah layu dan tidak bisa digunakan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Teriak Andi marah. Semua orang terdiam. Rio memberanikan diri berbicara. Chef, tadi pagi saya sudah mencoba. Ah, jadi kau yang merusaknya. Tuduh Andi dengan jari menunjuk. Kau sengaja menyimpannya di suhu salah untuk membalas dendam. Rio terkejut. Tidak, Chef. Saya justru... Diam, bentak Andi. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Laporan ini akan aku bawa ke HRD. Bersiaplah untuk dipecat. Siska yang mendengar keributan itu segera datang. Chef Andi, tidak adil menyalahkan Rio. Dia justru sudah memperingatkanmu tadi pagi, tapi kau tidak mau mendengarkan. Wajah Andi merah padam. Kau berpihak pada cleaner ini? Mungkin kau yang bersekongkol dengannya. Pertengkaran ini menarik perhatian Chef Marco yang baru saja kembali dari meeting. Apa yang terjadi di sini? Dengan emosi, Andi melaporkan kejadian tersebut dengan versi yang sudah dimanipulasi, bahwa Rio yang ceroboh menyebabkan trufle rusak. Tapi Siska dengan berani membela Rio dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Chef Marco mendengarkan dengan wajah serius. Ia kemudian memeriksa CCTV di area pantry yang dengan jelas menunjukkan Rio mencoba mendekati Andi di pagi hari, dan Andi yang mengusirnya dengan kasar. Andi, kata Chef Marco dengan suara dingin, kau tidak hanya ceroboh, tapi juga mencoba menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahanmu. Ini pelanggaran serius. Andi terpaku, wajahnya pucat. Chef, saya. Untuk hukuman, gajimu dipotong untuk mengganti kerugian, dan kau mendapat peringatan tertulis, putus Chef Marco. Dan untuk Rio, ia berpaling kepada pemuda itu. Maaf atas perlakuan tidak adil ini. Mulai besok, kau boleh menghadiri sesi pelatihan dasar untuk kitchen helper di pagi hari sebelum shift MU dimulai. Rio hampir tidak percaya dengan telinganya. Terima kasih, Chef Marco. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Malam itu, saat Rio pulang dengan tubuh lelah tapi jiwa yang bersemangat, ia mampir ke warung nasi goreng Pak Rudi. Jadi akhirnya kau mendapat kesempatan untuk belajar, kata Pak Rudi dengan bangga setelah mendengar cerita Rio. Aku selalu tahu bakatmu tidak akan terpendam selamanya. Tapi kenapa Chef Andi begitu membenciku, Pak? Tanya Rio dengan sedih. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Itu namanya insekuritas, Nak, jawab Pak Rudi bijak. Dia melihat bakat alami yang tidak bisa dibeli dengan gelar sekolah manapun. Dan itu membuatnya takut. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Rio tidak langsung mengambil pel dan ember. Ia berdiri di antara kitchen helpers lainnya, mendengarkan penjelasan tentang basic knife skills. Tangannya yang biasanya memegang sikat, kini memegang pisau chef. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja di sini, ia merasa satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Meski perjalanan masih panjang dan rintangan pasti masih banyak, Rio kini punya keyakinan, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa bakat dan kerja keras lebih berarti daripada latar belakang atau gelar.
Dan hari ini adalah awal dari pembuktian itu. Pukul 4.30 pagi, jauh sebelum matahari terbit, Rio sudah berdiri di depan pintu dapur latihan The Grand Celesta. Sesuai janji Chef Marco, ia diizinkan mengikuti pelatihan dasar untuk kitchen helper selama 1 jam sebelum shift membersihkan dimulai. Tangannya yang biasanya sudah memegang pel dan sikat, kini memegang pisau chef yang berkilau. Namun, antusiasmenya sedikit redam oleh kenyataan bahwa Chef Andilah yang ditugaskan untuk melatih kelompok pagi itu. "Selamat pagi, para helper," sambut Chef Andi dengan nada datar, matanya secara khusus tertuju pada Rio. "Hari ini kita akan belajar basic knife skills. Tapi sebelum itu, ia berjalan mendekati Rio. Kau, cleaner. Pastikan tanganmu sudah steril sempurna. Kami tidak ingin kontaminasi dari kotoran yang biasa kau bersihkan." Rio mengatupkan rahang, menahan amarah. "Sudah saya cuci bersih, Chef." "Kita lihat saja," kata Andi sinis sebelum kembali ke depan kelas. Pelatihan dimulai dengan demonstrasi memotong bawang. Chef Andi dengan lancar mengupas dan memotong bawang menjadi dadu sempurna dalam hitungan detik. Seorang koki profesional harus bisa memotong dengan cepat, presisi, dan konsisten. Sekarang coba kalian praktikkan. Rio mengambil bawang dan pisau. Meski ini pertama kalinya ia memegang pisau chef profesional, gerakannya alami dan percaya diri. Dalam 10 detik, bawang di hadapannya sudah terpotong rapi dengan ukuran seragam. Chef Andi yang mengamati dari kejauhan, terkejut tapi berusaha menyembunyikannya. "Cukup lumayan untuk pemula. Tapi jangan sombong, ini baru bawang." Saat beralih ke memotong wortel, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang kitchen helper pemula bernama Budi, karena gugup, pisau yang dipegangnya tergelincir dan melukai jarinya. Darah mengucur deras, dan Budi menjerit kesakitan. "Bodoh," hardik Chef Andi. "Dasar ceroboh." Tapi Rio bereaksi cepat. Ia merobek kain dari celemeknya dan membalut luka Budi. "Tekan di sini untuk menghentikan pendarahan," instruksinya dengan tenang. Ia kemudian mengambil sejumput gula dari meja Nearby dan menaburkannya pada luka. "Nenek saya selalu bilang, gula bisa membantu menghentikan pendarahan kecil dan mencegah infeksi." Dalam beberapa detik, pendarahan berhasil dikendalikan. Semua yang hadir terkesima, termasuk Chef Andi yang diam-diam mengamati dengan perasaan campur aduk. "Bagaimana kau tahu trik itu?" tanya salah satu helper. "Dari pengalaman bekerja di jalanan," jawab Rio sederhana. "Kami sering mengalami luka kecil, dan harus cepat ditangani dengan bahan seadanya." Chef Andi mendekat, wajahnya masih masam. "Itu hanya kebetulan. Jangan berpikir kau bisa menjadi pahlawan. Sekarang bersihkan darah ini sebelum mengotori dapur lebih lanjut." Tapi kekaguman helper-helper lain pada Rio sudah terpancar jelas. Saat pelatihan berlanjut ke teknik memotong yang lebih kompleks, mereka mulai meminta saran Rio. "Rio, bagaimana caramu memotong dengan begitu cepat?" tanya Budi yang jarinya masih terbungkus. Rio tersenyum. "Rahasia nenek saya, jangan melawan bentuk bahan, tapi pahami alur seratnya. Seperti memahami karakter orang, setiap bahan punya keunikan sendiri." Pelatihan berakhir tepat pukul 6 pagi. Saat helper lain bersiap untuk shift mereka, Rio harus beralih ke tugas utamanya, membersihkan. Tapi hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. "Rio," panggil Budi sebelum berpisah. "Terima kasih tadi. Kalau tidak karena kamu, mungkin aku sudah dipecat." "Tidak usah disebut-sebut," jawab Rio ramah. "Kita sama-sama belajar." Sepanjang hari itu, saat Rio membersihkan lantai dan mencuci panci, pikirannya masih penuh dengan pelajaran pagi tadi. Ia memperhatikan dengan lebih saksama bagaimana para koki bekerja, cara mereka mengatur waktu, mengelola panas, dan menyusun plating. Di sudut kecilnya, ia mulai mempraktikkan gerakan memotong dengan pisau imajiner, mengasah memorinya. Saat ia membersihkan area pastry, Siska menghampirinya. "Aku dengar tentang kejadian pagi tadi. Kau menyelamatkan Budi." Rio mengangkat bahu. "Hanya kebetulan saja." "Bukan kebetulan," bantah Siska. "Itu kepintaran dan ketenanganmu. Chef Marco juga sudah mendengarnya." Benar saja, saat shift hampir berakhir,
Chef Marco memanggil Rio ke kantornya. Aku dengar kau menunjukkan kemampuan yang bagus pagi tadi. Bukan hanya teknik memotong, tapi juga pertolongan pertama. Rio menunduk malu. Saya hanya membantu, Chef. Keputusan hati yang baik adalah kualitas terpenting seorang chef, kata Chef Marco. Mulai besok, selain pelatihan pagi, kau boleh membantu di area prep kitchen selama 1 jam setelah makan siang jika jadwal membersihkanmu memungkinkan. Ini adalah kemajuan besar. Rio hampir tidak percaya. Terima kasih, Chef. Saya janji tidak akan mengecewakan. Saat Rio keluar dari kantor Chef Marco, ia bertemu Chef Andi yang wajahnya gelap. Jangan berpikir kau istimewa hanya karena sedikit pujian, desis Andi. Aku masih mengawasimu. Tapi kali ini, ancaman Andi tidak membuat Rio takut. Ia menyadari bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, perlahan-lahan ia mulai meraih pengakuan. Mungkin jalannya lebih panjang dari orang lain, tapi setiap langkah, sekecil apapun, membawanya lebih dekat ke mimpinya. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana, Rio menulis dengan semangat di buku catatannya. Hari ini aku belajar bahwa menjadi chef bukan hanya tentang teknik, tapi juga tentang kemanusiaan. Menolong budi hari ini mengingatkanku pada pesan nenek. Masakan yang dibuat dengan hati akan terasa kehangatannya. Ia memejamkan mata, membayangkan suatu hari nanti ketika ia tidak lagi menjadi penonton dari pinggir, tetapi menjadi pemain utama di dapur megah itu. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu terasa begitu nyata. Keesokan harinya, kabar tentang tindakan Rio menyelamatkan budi dan kemampuannya yang alami dengan pisau telah menyebar seperti wildfire di seluruh dapur The Grand Celesta. Saat Rio tiba untuk shift paginya, beberapa kitchen helper yang biasanya mengabaikannya, kini memberi anggukan hormat. Bahkan beberapa koki junior mulai menyapanya dengan nama, bukan sekadar memanggilnya cleaner, seperti biasa. Tapi suasana yang mulai membaik ini justru membuat Chef Andi semakin geram. Dari balik meja prepnya, ia mengamati Rio dengan mata penuh kebencian. Setiap kali Rio berhasil menunjukkan bakatnya, ia merasa seperti diingatkan akan kekurangannya sendiri, betapa gelar sekolah kuliner ternama dan pengalaman selama bertahun-tahun ternyata bisa dikalahkan oleh bakat alam seorang pemuda miskin. Kau terlalu banyak menarik perhatian, bisik Andi pada diri sendiri sambil mengamati Rio yang dengan tekun membersihkan lantai area dapur utama. Waktunya untuk mengingatkanmu pada tempatmu yang sebenarnya. Saat Rio selesai membersihkan dan pergi ke ruang ganti untuk mengambil air minum, Andi melihat kesempatan. Dengan cepat, ia mendekati area prep tempat kelompok Rio akan berlatih nanti. Di sana, tersimpan sebuah pisau chef pribadi milik Chef Marco, sebuah pisau custom-made dari Jepang yang sangat berharga dan sentimental. Dengan sarung tangan lateks, Andi mengambil pisau itu dan menyembunyikannya di dalam tas kerja Rio yang tersimpan di locker staff. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa keluar dari masalah kali ini. Tak lama setelah Rio kembali, Chef Marco tiba-tiba muncul dengan wajah gelap. Pisau saya hilang, katanya dengan suara rendah yang membuat seluruh dapur hening. Pisau custom yang hadiah dari mentor saya. Semua orang saling pandang dengan cemas. Kehilangan pisau chef adalah hal serius di dunia kuliner, apalagi yang bernilai sentimental. Saya yakin pisau itu ada di sekitar sini, kata Chef Marco. Saya ingin semua loker dan tas diperiksa. Rio, yang tidak tahu apa-apa, dengan patuh membuka lokernya yang sederhana. Saat ia membuka tas kerjanya, matanya membelalak. Di sana, tersimpan pisau chef yang hilang itu dengan gagang kayu yang khas. Ini dia, teriak Chef Andi yang sengaja berdiri dekat loker Rio. Jadi kau pencurinya. Kau tidak hanya bersikap sok pintar, tapi juga pencuri. Rio gemetar, wajahnya pucat. Saya tidak mengambilnya, Chef. Saya tidak tahu bagaimana pisau ini bisa ada di tas saya. Chef Marco mendekat dengan wajah kecewa. Rio, bagaimana mungkin? Chef, saya bersumpah. Rio hampir menangis. Untuk apa saya mencuri pisau? Saya bahkan tidak punya keahlian untuk merawat pisau semahal ini. Tapi bukti tampaknya kuat melawannya. Beberapa koki yang sebelumnya mulai menghormatinya, kini memandangnya dengan kecurigaan. Saya selalu tahu orang seperti dia tidak bisa dipercaya, komentar salah satu koki senior. Saat suasana semakin tegang,
Siska tiba-tiba berbicara. "Chef Marco, boleh saya lihat pisau itu?" Dengan ragu-ragu, Chef Marco menyerahkan pisau itu. Siska memeriksanya dengan teliti, lalu matanya berbinar. "Chef, pisau ini dipegang dengan sarung tangan lateks. Lihat bekasnya di gagangnya. Dan Rio alergi terhadap lateks. Lihat bagaimana tangannya merah setiap kali harus memakai sarung tangan untuk membersihkan bahan kimia." Semua mata tertuju pada tangan Rio yang memang menunjukkan bekas-bekas kemerahan. Chef Marco segera memeriksa kamera keamanan, dan meski tidak menangkap siapa yang menaruh pisau itu, terlihat jelas bahwa Rio tidak pernah mendekati meja tempat pisau itu disimpan. "Seseorang yang mengenakan sarung tangan lateks yang memasukkan pisau ini ke tas Rio," simpul Chef Marco dengan wajah muram. Ia menatap sekeliling, dan pandangannya tertuju pada Andi yang wajahnya mulai pucat. "Chef Andi," kata Chef Marco dengan suara dingin. "Kau satu-satunya di dapur ini yang selalu memakai sarung tangan lateks karena takut minyak dan bawang." Andi berkeringat dingin. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi keraguan-raguannya sudah menjawab segala sesuatu. Chef Marco menghela napas panjang. "Andi, ke kantor saya. Sekarang." Setelah kedua chef pergi, seluruh dapur bergemuruh dengan bisikan-bisikan. Rio masih terduduk lemas di bangku dekat lokernya. Tubuhnya gemetar. "Tenang," kata Siska sambil duduk di sampingnya. Kebenaran akhirnya terungkap. "Tapi mengapa? Mengapa dia membenciku begitu?" tanya Rio dengan suara bergetar. "Karena kau mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia lupakan, bahwa memasak seharusnya berasal dari passion, bukan ambisi," jawab Siska bijak. 1 jam kemudian, Chef Marco mengumumkan bahwa Chef Andi diskors selama seminggu tanpa gaji karena tindakan tidak terpuji. Ia juga secara resmi meminta maaf kepada Rio di depan seluruh staf dapur. "Kadang kita diingatkan bahwa karakter lebih penting daripada keterampilan," kata Chef Marco. "Dan hari ini, Rio mengajarkan kita tentang ketabahan dan integritas." Hari itu berakhir dengan perubahan besar. Rio tidak hanya dibebaskan dari tuduhan, tetapi juga dipercaya untuk membantu lebih banyak di area prep kitchen. Rintangan yang hampir menghancurkannya justru mengukuhkan posisinya. Tapi di balik semua itu, Rio menyadari sesuatu. Perjalanannya penuh dengan tantangan, dan musuh bisa datang dari mana saja. Namun selama ia tetap pada jalurnya, kebenaran akan selalu menemukan caranya untuk menang. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar bahwa di dapur seperti dalam hidup, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Tapi yang paling penting, jangan pernah kehilangan keyakinan pada kebenaran." Udara di dapur The Grand Celesta pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Seorang koki junior bernama Anton terbaring demam tinggi, dan posisinya sebagai pembuat saus untuk menu-menu utama hari itu mendadak kosong. Dinner service malam ini termasuk penting, karena ada rombongan kritikus kuliner dari luar negeri yang telah memesan tempat. Chef Marco berjalan bolak-balik dengan wajah cemas. "Kita butuh seseorang untuk mengisi posisi saus. Siapa yang bisa mengambil alih?" Beberapa koki senior sibuk dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang lain menghindari kontak mata, takut menanggung beban tambahan. Kegagalan dalam menyiapkan saus bisa merusak seluruh dinner service. Saat suasana semakin panik, Rio yang sedang membersihkan lantai di sudut, memberanikan diri mengangkat tangan. "Chef, saya bisa mencoba." Semua orang terdiam. Chef Andi yang baru kembali dari skorsnya, langsung menyambar kesempatan untuk menyerang. "Kau, pembuat saus? Jangan mengada-ada. Kau pikir membuat saus untuk kritikus itu sama dengan membuat kecap untuk nasi goreng gerobakanmu?" Tapi Chef Marco memandang Rio dengan serius. "Kau yakin bisa, Rio? Ini bukan main-main." Rio mengangguk, meski jantungnya berdebar kencang. "Saya sudah memperhatikan cara Chef Anton membuat semua saus andalan kita. Saya punya catatan lengkap dan sudah mempraktikannya secara mental setiap malam." Siska yang berdiri di area pastry memberikan Rio anggukan dorongan. "Saya percaya Rio bisa, Chef." Chef Marco memandang Rio sekilas lagi sebelum mengambil keputusan. "Baik, Rio, kau ambil alih posisi saus untuk hari ini. Tapi ingat," wajahnya berubah tegas, "jika kau gagal, konsekuensinya akan serius." Sepanjang siang,
Rio bekerja tanpa henti. Tangannya yang biasanya memegang pel dan sikat, kini dengan lincah memegang whisk dan spatula. Ia mengikuti setiap resep dengan teliti, tetapi juga tidak ragu menambahkan sentuhan kecil berdasarkan pengetahuannya. Sejumput pala bubuk di saus demi-glace, sedikit air jeruk nipis di beurre blanc. Saat Chef Andy lewat, ia mencoba mencari kesalahan. Apa yang kau lakukan? Resepnya tidak membutuhkan pala. Tapi saya perhatikan para kritikus sering memuji kompleksitas rasa yang tidak terduga. Chef, jawab Rio dengan sopan. Pala dalam jumlah tepat bisa memberikan depth tanpa mengubah karakter utama saus. Chef Andy hanya mendengus dan pergi, tapi Rio bisa melihat keraguan di matanya. Saat dinner service dimulai, tekanan semakin memuncak. Pesanan berdatangan dengan cepat, dan Rio harus menyiapkan berbagai jenis saus dalam waktu singkat. Di sekelilingnya, para koki senior sibuk dengan tugas mereka, tapi sesekali melemparkan pandangan was-was ke arah pemuda yang biasanya membersihkan lantai itu. Order in. 2 beef tenderloin, 1 medium rare, 1 medium. Dengan red wine sauce, teriak salah satu koki. Rio dengan cepat menuangkan anggur merah ke dalam panci, mengurangi dengan api besar, lalu menambahkan kaldu dan butter. Saat ia akan menambahkan seasoning terakhir, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Chef Marco, panggilnya. Saya perhatikan dari profil tamu bahwa salah satu kritikus itu berasal dari Prancis Selatan. Boleh saya tambahkan sedikit herbes de Provence pada saus ini? Untuk sentuhan yang familiar baginya. Chef Marco terkesiap. Bagaimana kau tahu profil tamu kita? Saya baca di buku tamu penting, Chef. Sebelum mulai shift, jawab Rio malu. Chef Marco menganggap pelan. Lakukan. Saat pesanan pertama keluar, semua orang menahan napas. Tapi beberapa menit kemudian, pujian datang dari dining room. Tamu Prancis itu secara khusus memuji sausnya yang mengingatkannya pada masakan rumah. Sepanjang malam, pujian terus berdatangan. Bahkan salah satu kritikus secara pribadi memanggil Chef Marco untuk memberikan pujian atas konsistensi dan kreativitas saus-saus yang disajikan. Saat dinner service berakhir, kelelahan tapi puas, Chef Marco mengumpulkan seluruh staf dapur. Hari ini, kita menghadapi tantangan tak terduga, mulainya. Tapi seseorang dengan keberanian dan persiapan yang baik, telah mengubah potensi bencana menjadi kesuksesan. Ia menoleh ke Rio. Rio, kau tidak hanya memenuhi harapan, tetapi melampauinya. Seluruh dapur bertepuk tangan, kecuali Chef Andy yang berdiri di sudut dengan wajah masam. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Chef, kata Rio rendah hati. Tidak, bantah Chef Marco. Kau melakukan lebih dari itu. Mulai besok, posisimu secara resmi dinaikkan menjadi kitchen helper. Kau masih akan membantu membersihkan saat diperlukan, tapi fokus utamamu adalah di area prep dan saus. Rio hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Air mata kebahagiaan berkaca-kaca di matanya. Terima kasih, Chef Marco. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Saat semua orang berpisah, Siska menghampiri Rio dengan 2 cup cake kecil. Selamat, Rio. Aku tahu kau bisa. Terima kasih atas dukunganmu, Siska, kata Rio dengan hangat. Tanpa doronganmu, mungkin aku tidak akan berani mencoba. Di seberang ruangan, Chef Andy mengamati mereka dengan mata penuh kebencian. Kekalahan hari ini justru membuatnya lebih bertekad untuk menjatuhkan Rio. Tapi untuk saat ini, Rio terlalu bahagia untuk memedulikannya. Malam itu, di kamar kosnya, Rio menulis dengan tangan masih gemetar. Hari ini aku belajar bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali, tapi persiapan yang membuat kita siap ketika kesempatan itu datang. Dan keberanian untuk mencoba adalah kunci yang membuka pintu yang tadinya tertutup. Ia memandang buku catatannya yang semakin tebal, lalu ke sertifikat kursus singkat masaknya yang dulu sering diremehkan. Kini, ia menyadari bahwa tidak ada pengetahuan yang sia-sia. Setiap pelajaran, sekecil apapun, adalah batu pijakan menuju mimpinya. Minggu-minggu berikutnya menjadi periode adaptasi bagi Rio dalam peran barunya sebagai kitchen helper. Meski masih sesekali ditugaskan membersihkan, sebagian besar waktunya kini dihabiskan di area prep kitchen, memotong sayuran, menyiapkan kaldu, dan, yang paling ia sukai,
membantu menyiapkan dasar-dasar saus. Namun, transisi ini tidak berjalan mulus. Banyak koki senior yang masih meragukannya, dan Chef Andi semakin keras dalam mengkritik setiap kesalahan kecil yang ia buat. Suatu sore yang sibuk, Rio mendapat tugas untuk memotong bawang bombay dalam jumlah besar untuk sup du jour. Tangannya yang sudah terlatih bekerja cepat, tetapi karena terburu-buru, irisannya tidak seragam seperti biasanya. Lihat ini! Hardik Chef Andi tiba-tiba dari belakangnya, membuat Rio terkejut. Irisan yang tidak konsisten. Kau pikir ini warung tenda di mana ukuran tidak penting? Rio menunduk, berusaha menahan emosi. Maaf, Chef. Saya akan memperbaikinya. Tidak ada waktu untuk memperbaiki. Dinner service sudah dekat, bentak Andi. Karena kelalaianmu, kau harus menghabiskan malam ini untuk membersihkan semua oven dan kompor setelah shift. Hukuman itu tidak proporsional, tapi Rio tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengangguk patuh, hati merasa sesak. Saat ia sedang menyelesaikan tugasnya dengan perasaan tertindas, Siska menghampiri dengan sepiring kecil kue keju. Aku dengar tentang hukumanmu. Tidak adil sekali. Rio mencoba tersenyum. Sudah biasa, SIK. Chef Andi memang tidak pernah menyukaiku sejak awal. Mari kita bagi tugas, usul Siska dengan mata berbinar. Setelah shift nanti, aku akan membantumu membersihkan. 2 orang pasti lebih cepat. Rio terkejut. Tidak bisa, SIK. Kau sudah lelah dengan shift pastry MU. Lagi pula, kalau ketahuan, kau bisa dapat masalah. Siapa yang peduli? Siska mengangkat bahu. Kita satu tim, dan tim saling membantu. Malam itu, setelah semua staf pulang, Rio dan Siska bekerja sama membersihkan area dapur utama. Sambil menyikat oven yang lengket, mereka bercakap-cakap. Sejak kapan kau bercita-cita menjadi chef? Tanya Siska. Sejak kecil, jawab Rio sambil menyemprotkan degreaser. Nenekku dulu punya warung makan kecil. Aku selalu membantu dia di dapur. Dia yang mengajariku bahwa memasak adalah bahasa universal untuk menunjukkan kasih sayang. Siska tersenyum. Itu indah. Keluargaku justru sebaliknya. Mereka ingin aku menjadi akuntan seperti mereka. Tapi aku memilih untuk mengikuti passionku di pastry. Berani sekali, puji Rio. Mungkin bodoh, sahut Siska tertawa. Tapi lihat kita sekarang. Kau dari jalanan, aku memberontak dari keluarga. Tapi kita berdua berhasil sampai di dapur yang sama. Percakapan mereka mengalir begitu natural, dari mimpi hingga ketakutan, dari masa lalu hingga harapan masa depan. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di The Grand Celesta, Rio merasa memiliki teman sejati. Beberapa hari kemudian, saat Rio bertugas menyiapkan bahan untuk menu baru, ia menemukan masalah. SIS, lihat ini, panggilnya pada Siska. Strawberry untuk dessert special besok, setengahnya sudah mulai busuk. Siska mendekat dan wajahnya berkerut. Oh tidak, supplier baru saja mengirim ini pagi tadi. Kita tidak punya waktu untuk pesan ulang. Rio memeriksa stroberi yang busuk dengan teliti. Beberapa masih bisa diselamatkan. Bagaimana kalau kita buat stroberi yang bagus menjadi sorbet, dan yang sedikit busuk kita rebus dengan gula dan cuka menjadi coulis? Rasanya akan kompleks, dan kita tidak perlu membuang semuanya. Siska memandang Rio dengan kagum. Ide brilian. Kau selalu menemukan solusi dari masalah. Mereka bekerja sama sepanjang sore. Rio membantu menyiapkan coulis sementara Siska membuat sorbet. Hasilnya bahkan lebih baik dari rencana awal. Perpaduan sorbet segar dengan coulis asam manis yang unik. Saat Chef Marco mencicipi dessert baru itu, ia langsung memuji. Kreatif dan efisien. Siapa ide membuat coulis dari stroberi yang kurang sempurna? Siska, Chef, jawab Rio cepat. Dia yang punya ide untuk tidak membuang bahan yang masih bisa dimanfaatkan. Siska memandang Rio dengan terkejut. Tapi Rio hanya tersenyum. Ia tahu Siska perlu pengakuan lebih darinya. Malam itu, saat mereka berjalan keluar dari hotel bersama, Siska berterima kasih. Kau tidak perlu memberiku semua pujian tadi. Tapi itu memang ide MU, bantah Rio lembut.
Tidak, kata Siska. Kau yang mengajarkanku untuk tidak melihat bahan dari penampilannya saja, tapi dari potensinya. Seperti caramu memandang orang. Di persimpangan jalan, sebelum berpisah, Siska berkata, Rio, kau adalah teman terbaik yang kumiliki di sini. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu, termasuk dirimu sendiri. Rio pulang dengan hati hangat. Persahabatan dengan Siska memberinya kekuatan baru untuk bertahan menghadapi segala rintangan. Ia menyadari bahwa di perjalanan menuju mimpi, teman sejati adalah hadiah terindah yang tidak terduga. Di buku catatannya, ia menulis, "Hari ini aku belajar bahwa persahabatan seperti bumbu rahasia dalam masakan, tidak selalu terlihat, tapi membuat segalanya terasa lebih baik. Terima kasih, Siska, telah mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian." Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa The Grand Celesta bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi tempat di mana ia menemukan keluarga baru. Hari itu, The Grand Celesta sedang mempersiapkan acara tahunan yang paling prestisius, gala makan malam amal, dengan tamu-tamu penting dari berbagai kalangan, termasuk duta besar, pengusaha ternama, dan selebriti papan atas. Suasana di dapur tegang namun penuh antusiasme. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kelas mereka di hadapan orang-orang terpilih. Rio diberi kepercayaan lebih besar dari biasanya. Ia bertanggung jawab penuh atas semua saus untuk 5 menu utama, sebuah tanggung jawab yang biasanya hanya diberikan kepada koki senior. Chef Marco memberinya tugas ini setelah melihat konsistensi dan kreativitasnya selama sebulan terakhir. "Kau yakin Rio bisa menangani ini?" tanya salah satu koki senior pada Chef Marco dengan ragu. "Dia masih sangat hijau." "Saya percaya padanya," jawab Chef Marco dengan tegas. "Dia telah membuktikan diri berkali-kali." Namun, di balik keyakinan Chef Marco, ada satu orang yang semakin tidak bisa menerima kemajuan Rio, Chef Andy. Dari balik meja kerjanya, ia memandang Rio dengan mata penuh kebencian. Setiap pujian yang didengar Rio, setiap kepercayaan yang diberikan padanya, seperti pisau yang menusuk-nusuk harga diri Andy. "Kau pikir kau istimewa, ya?" bisik Andy pada diri sendiri sambil mengamati Rio yang dengan hati-hati menyiapkan reduksi anggur untuk saus utama. "Hari ini aku akan menjatuhkanmu untuk selamanya." Saat Rio pergi sejenak ke gudang untuk mengambil stok kaldu, Andy melihat kesempatan. Dengan cepat, ia mendekati kompor tempat Rio menyiapkan 5 panci saus yang berbeda. Dari saku jas kokinya, ia mengeluarkan sebotol kecil berisi cairan bening, cairan pencuci piring yang sangat pekat. Beberapa tetes saja sudah cukup untuk merusak rasa dan tekstur saus, membuatnya berbusa dan tidak layak saji. Dengan gerakan cepat, Andy meneteskan cairan itu ke dalam 3 dari 5 panci saus Rio. Senyum kepuasan terpancar di wajahnya saat ia kembali ke posisinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Rio kembali dengan kontainer kaldu. Ia segera kembali ke kompornya, tidak menyadari sabotase yang telah terjadi. Saat ia mengaduk saus beurre blanc, tiba-tiba muncul gelembung-gelembung kecil yang tidak normal. "Ada yang tidak beres," gumam Rio dengan cemas. Ia segera mencicipi sausnya. Rasanya aneh, seperti sabun. Dengan panik, ia memeriksa saus-saus lainnya. 3 dari 5 sausnya menunjukkan masalah yang sama, berbusa dan berasa tidak normal. Jantungnya berdebar kencang. Hanya tinggal 1 jam sebelum acara dimulai. "Apa yang terjadi di sini?" teriak Chef Marco yang mendekat dan melihat kepanikan Rio. "Kenapa sausnya berbusa?" Saya tidak tahu, Chef," jawab Rio gemetar. "Tadi semuanya normal, tiba-tiba jadi seperti ini." Chef Andy berjalan mendekat dengan wajah puas. "Tentu saja. Aku sudah bilang kalau dia tidak bisa dipercaya dengan tanggung jawab besar. Dia pasti ceroboh dan mencampur bahan yang salah." Tapi Rio tidak menyerah. Ia dengan cermat memeriksa panci-panci sausnya. Di tepi salah satu panci, ia menemukan bekas tetesan cairan bening yang tidak biasa. Ia segera menciumnya. Bau sabun cuci piring. "Chef Marco," kata Rio dengan suara tegas meski tangan masih gemetar. "Seseorang dengan sengaja merusak saus saya. Ini ada bekas sabun cuci piring di sini." Seluruh dapur terdiam. Chef Marco memeriksa bukti yang ditunjukkan Rio. Wajahnya berubah merah marah. "Siapa yang berani melakukan ini?" bentaknya,
Matanya menyapu seluruh dapur. Semua orang diam, tapi Siska tiba-tiba berbicara. "Chef, tadi saya melihat Chef Andi mendekati kompor Rio saat Rio pergi ke gudang." Andi langsung membela diri dengan kasar. "Dasar pembohong. Kau hanya membela kekasihmu itu." Tapi kali ini, bukti tidak bisa dibantah. Chef Marco segera memeriksa CCTV dapur yang dengan jelas menunjukkan Andi meneteskan sesuatu ke dalam panci-panci Rio. "Andi," raung Chef Marco, "kau tidak hanya menghancurkan saus, tapi juga mencemari integritas dapur kita." Dalam waktu singkat, krisis harus diatasi. Rio, meski syok, tidak menyerah. "Chef, saya bisa membuat ulang saus-sausnya dalam 45 menit jika ada yang membantu saya." Dengan bantuan Siska dan beberapa koki lain yang simpati, Rio bekerja seperti orang kesurupan. Tangannya bergerak lincah, mengukur, mencampur, dan mengaduk dengan presisi yang mengagumkan. Mereka berhasil menyiapkan semua saus baru tepat waktu, bahkan dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Malam itu, gala dinner berlangsung sukses besar. Tamu-tamu khususnya memuji keunggulan saus-saus yang disajikan. Setelah acara, Chef Marco mengumumkan konsekuensi untuk Andi. "Kau dipecat, efektif seketika. Dan kami akan melaporkan tindakan tidak etismu kepada asosiasi chef." Andi pergi dengan wajah hancur, tapi tidak ada yang merasa kasihan. Chef Marco kemudian berpaling ke Rio. "Hari ini, kau tidak hanya menyelamatkan acara penting, tapi juga membuktikan karaktermu yang kuat. Mulai besok, kau secara resmi dipromosikan sebagai junior chef." Rio berdiri tercekat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Perjalanan dari cleaner ke junior chef terasa seperti mimpi. Saat semua orang bertepuk tangan, Siska mendekat dan memeluknya. "Kau pantas mendapatkan ini, Rio. Kau yang terhebat." Malam itu, Rio menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar bahwa kejahatan mungkin mencoba menjatuhkanmu, tetapi integritas dan ketekunan akan selalu menang. Dan yang terpenting, aku menyadari bahwa memiliki teman yang percaya padamu adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang." Ia memandang sertifikat barunya yang masih basah dari print, sertifikat promosi ke junior chef. Perjalanannya masih panjang, tapi hari ini, ia membuktikan bahwa tidak ada rintangan yang terlalu besar ketika kita memiliki passion dan orang-orang yang mendukung di sekeliling kita. Keesokan hari setelah promosinya, Rio berjalan dengan langkah ringan menuju The Grand Celesta. Udara pagi terasa segar, dan matahari seolah bersinar lebih terang untuknya. Sebagai junior chef, ia kini memiliki seragam koki putihnya sendiri, bersih, berkerah, dengan namanya disulam di dada kiri. Saat ia mengenakannya pagi itu di kamar kosnya, ia hampir tidak percaya dengan pantulan di cermin. Ini adalah seragam yang sering ia lihat dalam mimpinya. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Begitu tiba di dapur, ia merasakan perubahan sikap dari beberapa koki senior yang sebelumnya mendukungnya. Mereka yang dulu ramah, kini menghindari kontak mata atau hanya memberi anggukan singkat. Saat rapat pagi, ketika Chef Marco memperkenalkan Rio dalam posisi barunya, beberapa wajah tampak tidak senang. "Rio telah membuktikan dedikasi dan bakatnya," kata Chef Marco. "Saya yakin kita semua akan mendukung transisinya ke posisi junior chef." Tapi setelah rapat, salah satu koki senior bernama Chef Tony menghampiri Rio. "Jangan berpikir promosi ini membuatmu setara dengan kami," bisiknya dengan nada tajam. "Kau masih anak kemarin sore yang beruntung." Rio mencoba tetap sopan. "Saya tahu saya masih harus banyak belajar, Chef Tony." "Ya, itu benar," sahut Chef Tony sebelum pergi dengan wajah masam. Sepanjang hari, Rio merasakan pengucilan halus. Saat ia bertanya tentang suatu resep, jawaban yang ia terima singkat dan tidak informatif. Saat ia meminta bantuan untuk mencapai bahan di rak tinggi, beberapa koki pura-pura tidak mendengar. Bahkan di ruang istirahat, mereka yang dulu duduk bersamanya kini membentuk kelompok terpisah. Siska, yang melihat semua ini, mencoba menghibur Rio saat istirahat makan siang. "Jangan hiraukan mereka. Mereka hanya iri karena kau mencapai dalam beberapa bulan apa yang butuh mereka tahunan." "Tapi aku tidak ingin musuh, SIK," keluh Rio. "Aku hanya ingin belajar dan berkontribusi." Saat kau naik level, kau akan selalu menemukan orang yang tidak suka,
kata Siska bijaksana. Fokus saja pada pekerjaanmu. Namun, tekanan semakin berat saat Rio mendapat tugas pertamanya sebagai junior chef, menciptakan special appetizer untuk weekend service. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga beban berat. Setiap kali ia mencoba berkonsentrasi, selalu ada koki senior yang mengganggunya dengan komentar sinis atau pertanyaan yang membuatnya ragu. Kau yakin bisa menangani ini, junior chef? Ejek salah satu koki saat Rio sedang mencoba berbagai kombinasi rasa. Jangan sampai hidangan spesialmu membuat tamu kita kabur. Komentar-komentar itu mulai mempengaruhi Rio. Rasa percaya dirinya goyah, dan ia mulai membuat kesalahan-kesalahan kecil, terlalu banyak garam, waktu memasak yang tidak tepat, plating yang berantakan. Sore itu, saat ia hampir menyerah, teleponnya berdering. Dari seberang sana, terdengar suara lemah Pak Rudi. Rio, nak, aku sedang di rumah sakit. Rio langsung panik. Pak Rudi, apa yang terjadi? Penakit lambungku kambuh parah, jawab Pak Rudi dengan suara lemah. Tapi jangan khawatir, aku sudah stabil. Setelah shift berakhir, Rio langsung menuju rumah sakit. Melihat Pak Rudi yang terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya, hati Rio terasa sakit. Maaf mengganggumu, nak, kata Pak Rudi sambil mencoba duduk. Tapi ada yang ingin kubicarakan denganmu. Rio memegang tangan Pak Rudi. Apa saja, Pak? Katakan saja. Aku dengar tentang promosimu, ujar Pak Rudi dengan senyum lemah. Tapi ada yang berbeda padamu. Suaramu terdapat amarah dan kekecewaan. Rio menunduk, tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Beberapa koki senior tidak menerima saya, Pak. Mereka membuat saya merasa seperti penipu yang tidak pantas berada di posisi ini. Pak Rudi mengangguk pelan. Nak, dengar baik-baik. Jangan biarkan amarahmu pada mereka yang merendahkanmu membuatmu lupa pada rasa masakanmu. Rio memandangnya, bingung. Apa maksudnya, Pak? Kelembutan hatimu itu yang membuat masakanmu spesial, lanjut Pak Rudi. Jangan biarkan kepahitan meracuninya. Memasak dengan kemarahan akan terasa dalam hasil akhirnya. Memasak dengan cinta akan selalu menang. Kata-kata itu menyentuh kalbu Rio. Ia teringat bagaimana akhir-akhir ini ia memasak dengan penuh tekanan dan kebencian, bukan dengan kegembiraan seperti dulu. Kau ingat saat pertama kali kau membuat nasi goreng untukku? Kenang Pak Rudi. Bukan tekniknya yang membuatku kembali, tapi kehangatan yang kurasakan. Itulah yang harus kau pertahankan. Pulang dari rumah sakit malam itu, Rio merenungkan kata-kata Pak Rudi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada pengakuan orang lain, hingga lupa pada alasan awal ia mencintai masakan, karena itu adalah caranya berbagi kebahagiaan. Keesokan harinya, Rio kembali ke dapur dengan sikap baru. Alih-alih membalas sikap dingin koki senior, ia justru menawarkan bantuan. Saat Chef Tony kesulitan mengangkat wajan berat, Rio dengan sukarela membantunya. Saat ada yang kehabisan bahan, ia dengan rela berbagi stoknya. Lambat laun, sikapnya yang tulus mulai melunakkan hati beberapa koki senior. Mereka mulai melihat bahwa Rio tidak sombong atau merasa lebih baik, tetapi justru rendah hati dan bersedia belajar. Untuk special appetizer-nya, Rio menciptakan hidangan yang terinspirasi oleh nasi goreng Pak Rudi, sebuah modernisasi dengan teknik fine dining tetapi dengan jiwa yang sama, hangat, menghibur, dan penuh cinta. Saat hidangan itu dipresentasikan kepada Chef Marco, responsnya luar biasa. Ini menakjubkan. Rio, rasanya seperti pulang ke rumah. Rio tersenyum, mengingat nasihat Pak Rudi. Itu yang ingin saya sampaikan, Chef. Bahwa masakan terbaik datang dari hati, bukan hanya teknik. Hari itu, Rio tidak hanya menciptakan hidangan yang sukses, tetapi juga menemukan kembali jati dirinya. Ia belajar bahwa dalam perjalanan menuju sukses, terkadang kita perlu diingatkan pada akar dan alasan awal kita memulai. Dan yang terpenting, ia menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah orang-orang yang merendahkannya, tetapi kemarahan dalam dirinya sendiri yang bisa meracuni passionnya. Kini, dengan hati yang tenang dan tujuan yang jelas, Rio siap menghadapi tantangan apapun yang menunggunya. Pengumuman itu mengguncang seluruh dapur The Grand Celesta.
Manajemen hotel memutuskan untuk mengadakan kompetisi internal besar-besaran. Setiap koi, dari junior hingga senior, diperbolehkan mengajukan satu hidangan signature. Pemenangnya tidak hanya akan mendapatkan gelar Executive Sous Chef yang prestisius, tetapi hidangannya juga akan menjadi bintang utama dalam menu baru yang akan dinilai oleh kritikus Michelin yang legendaris, Monsieur Laurent, yang sudah dijadwalkan akan berkunjung dalam 3 bulan. Suasana di dapur berubah drastis. Persaingan yang sebelumnya tersembunyi, kini terbuka dan intens. Setiap koki bekerja dengan mata penuh ambisi, menyembunyikan teknik dan resep rahasia mereka. Bahkan koki-koki yang biasanya bersahabat kini menjaga jarak, saling mengamati dengan penuh kewaspadaan. Rio, sebagai junior chef termuda, merasa tekanan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan terbesarnya untuk membuktikan diri, tetapi juga risiko terbesarnya. Kekalahan bisa membuatnya kembali diremehkan, atau bahkan lebih buruk, dianggap tidak layak berada di posisinya sekarang. Kau akan berpartisipasi, bukan? Tanya Siska suatu sore saat mereka beristirahat di taman staf. Rio mengangguk. Wajahnya serius. Tapi aku tidak yakin harus membuat apa. Semua koki senior punya spesialisasi mereka masing-masing. Chef Tony dengan teknik molekular gastronominya, Chef Lisa dengan keahliannya pada hidangan Mediterania. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki mereka, kata Siska meyakinkan. Kau memiliki jiwa. Masakanmu selalu bercerita. Malam itu, Rio duduk di kamar kosnya, dikelilingi buku catatan dan buku resep. Ia mencoba berbagai kombinasi, teknik modern dengan bahan lokal, fusion cuisine, dekonstruksi hidangan tradisional. Tapi semuanya terasa dipaksakan, tidak autentik. Frustasi, ia akhirnya berjalan ke warung nasi gorengnya yang sudah jarang dibuka sejak ia bekerja penuh di The Grand Celesta. Gerobaknya yang sederhana berdiri diam di sudut jalan, mengenang hari-hari yang lebih sederhana. Ia membersihkan debu yang menumpuk, dan tanpa sadar, ia mulai menyiapkan kompor dan wajan. Dengan gerakan otomatis yang sudah melekat dalam ototnya, ia menyalakan api, memanaskan minyak, menumis bawang. Aroma yang familiar memenuhi udara, bau yang sama yang telah menghidupinya selama bertahun-tahun. Saat nasi gorengnya hampir matang, ia teringat kata-kata Pak Rudi, masakan terbaik datang dari hati. Tiba-tiba, inspirasi datang. Ia tidak perlu mengejar teknik tinggi atau tren kuliner terbaru. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya di dapur, Rio mengumumkan hidangan yang akan ia buat untuk kompetisi, Modernized Street Food Experience, sebuah perjalanan 3 hidangan yang terinspirasi oleh jajanan jalanan Indonesia, disajikan dengan teknik fine dining. Beberapa koki senior tertawa terbahak-bahak. Jajanan jalanan? Ejek Chef Tony. Kau pikir Monsieur Laurent akan terkesan dengan gorengan? Kau seharusnya membuat sesuatu yang sophisticated, tambah Chef Lisa dengan nada merendahkan. Bukan masakan kampungan. Bahkan Chef Marco tampak ragu. Rio, ini risiko besar. Monsieur Laurent dikenal sangat tradisional dalam seleranya. Tapi Rio teguh pada pendiriannya. Chef, yang membuat masakan Indonesia istimewa adalah jiwanya. Dan jiwa itu ada di jalanan, bukan hanya di restoran mewah. Sementara itu, Chef Andi, yang diam-diam masih berkeliaran di sekitar hotel meski sudah dipecat, mendengar tentang rencana Rio. Ia yang masih menyimpan dendam, mulai menyusun rencana balas dendam. Hidangan jalanan, geram Andi pada dirinya sendiri. Sempurna. Aku akan memastikan hidangan sampahmu benar-benar terasa seperti sampah. Hari kompetisi tiba. 10 koki terbaik The Grand Celesta berdiri di dapur khusus yang sudah disiapkan, masing-masing dengan stesen lengkap dan bahan-bahan terbaik. Monsieur Laurent sendiri hadir sebagai juri utama, duduk di meja khusus dengan Chef Marco dan manajer hotel. Rio mempresentasikan 3 hidangannya. 1 amuse bouche, sate lilit, mini dengan saus kacang modern dan foam jeruk limau. 2 main komponen, nasi goreng kambing, dengan daging kambing confit, telur asin curet, dan kerupuk tuile. 3 dessert, es campur deconstructed, dengan coconut sorbet, jelly nata de coco, dan sirup vanilla infuset. Saat Rio bekerja, Andi yang menyusup sebagai staf sementara, diam-diam mengganti garam Himalaya yang biasa digunakan Rio dengan garam yang sudah dicampur baking soda, sebuah sabotase yang akan membuat hidangan terasa pahit dan tidak seimbang.
Tapi Rio, dengan insting yang sudah terasa di jalanan, langsung mencium ada yang tidak beres saat ia akan menggunakan garam tersebut. Ia mencicipi sedikit dan segera mengetahui ada yang salah. Dengan tenang, ia mengambil garam biasa dari stasiun lain dan melanjutkan pekerjaannya. Andy yang mengamati dari jauh, wajahnya pucat menyadari rencananya gagal. Saat pencicipan tiba, Monsieur Laurent, seorang Prancis tua dengan wajah keriput dan mata tajam, mencicipi setiap hidangan dengan serius. Saat tiba pada hidangan Rio, ia diam lama, matanya tertutup, seolah menyelami setiap lapisan rasa. Setelah semua koki selesai mempresentasikan hidangan mereka, Monsieur Laurent berdiri. Banyak hidangan teknis yang sempurna hari ini, mulainya dengan aksen Prancis yang kental. Tapi hanya satu yang menyentuh jiwa saya. Ia berjalan menghampiri Rio. "Young man, hidanganmu, itu membuat saya merasa seperti sedang berjalan di jalanan Jakarta yang sibuk, namun dengan kemewahan bintang 5. Ini adalah perpaduan sempurna antara jiwa dan teknologi." Rio tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Chef Marco tersenyum bangga, sementara koki-koki senior yang sebelumnya meremehkannya, kini terdiam. Pemenangnya adalah Chef Rio, umum Monsieur Laurent. Saat Rio menerima piala dan sertifikat promosi, Andy yang menyaksikan dari pintu belakang, pergi dengan wajah hancur. Kekalahannya kini lengkap. Malam itu, Rio menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar bahwa menjadi hebat bukan berarti menjadi orang lain. Keaslian adalah kekuatan terbesar kita. Dan terkadang, akar kita yang paling sederhana adalah fondasi terkuat untuk mencapai bintang-bintang." Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal baru. Sekarang, dengan hidangannya yang akan dinilai Michelin, perjalanan Rio yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabar tentang kunjungan Monsieur Laurent menyebar bagai angin kencang melalui koridor The Grand Celesta. Kritikus Michelin yang legendaris itu, dengan 3 bintang yang disandangnya selama 2 dekade, dikenal sebagai sosok yang paling ditakuti sekaligus paling dihormati dalam dunia kuliner. Kunjungannya dalam 2 bulan mendatang bukan sekadar evaluasi biasa. Ini adalah penilaian yang akan menentukan apakah Savory Restaurant layak menerima bintang pertamanya. Suasana di dapur berubah menjadi laboratorium yang tegang namun penuh semangat. Setiap detail dari menu baru, dengan hidangan Rio sebagai bintang utamanya, diuji, dikritik, dan disempurnakan berulang kali. Bahkan koki-koki senior yang tersisa kini bekerja sama dengan Rio, meski dengan sedikit enggan. Reputasi hotel dipertaruhkan, dan ego pribadi harus dikesampingkan. "Rio, kita perlu bicara," kata Chef Marco suatu pagi, menariknya ke kantornya yang dipenuhi dengan buku resep dan sertifikat penghargaan. "Aku tidak akan berbasa-basi." Monsieur Laurent terkenal dengan standarnya yang tidak kompromi. Jika ada satu kesalahan kecil saja, satu rasa yang tidak seimbang, satu elemen plating yang salah, ia tidak akan ragu memberikan penilaian buruk. Rio mengangguk. Tangannya berkeringat. "Saya mengerti, Chef. Yang kuharapkan darimu bukan hanya hidangan yang sempurna secara teknis," lanjut Chef Marco, menatapnya dalam-dalam. "Tapi hidangan yang memiliki jiwa. Itulah yang membuatmu menang kompetisi. Jangan kehilangan itu dalam tekanan." Minggu-minggu berikutnya menjadi periode tersulit dalam hidup Rio. Hari-harinya dimulai pukul 4 pagi dan berakhir lewat tengah malam. Setiap komponen dari 3 hidangannya, Modernized Street Food Experience, dirombak dan disempurnakan puluhan kali. Saat uji coba ke-7 untuk sate lilitnya, Chef Lisa yang biasanya kritis, akhirnya memberikan pujian. Teksturnya sekarang sempurna. Rio, lembut tapi masih memiliki bite yang tepat. Bahkan koki-koki junior yang awalnya iri, kini mulai menghormati dedikasinya. Budi, yang dulu ragu-ragu, sekarang dengan setia membantu menyiapkan bahan untuk setiap uji coba. "Chef Rio, saya tidak pernah melihat siapapun bekerja sekeras ini. Akunya suatu malam saat mereka membersihkan stasiun bersama. Tapi tekanan itu mulai membebani Rio. Suatu malam, setelah uji coba yang gagal untuk nasi goreng kambingnya, di mana reduksi santannya pecah, ia duduk sendirian di ruang staf, kepalanya tertunduk lelah. Tidak bisa tidur? Suara Siska yang lembut memecah kesunyian. Ia duduk di samping Rio, menaruh secangkir teh chamomile hangat di hadapannya. "Aku takut, SIK. Aku Rio dengan suara bergetar. Apa jadinya jika aku gagal? Bukan hanya untuk diriku sendiri,
Tapi untuk seluruh hotel, Chef Tony benar. Mereka mempertaruhkan segalanya padaku. Siska meletakkan tangan di pundaknya. Dengarkan baik-baik, Rio. Mereka tidak mempertaruhkan segalanya padamu. Chef Marco memilih hidanganmu karena itu yang terbaik. Dan kau bukan lagi pemuda yang datang dari jalanan. Kau adalah chef yang telah membuktikan diri berkali-kali. 2 minggu menuju kunjungan, bencana kecil terjadi. Supplier utama mereka untuk kambing muda membatalkan pengiriman karena masalah logistik. Rio panik. Daging kambing adalah jantung dari hidangan utamanya. Tenang, kata Chef Marco dengan suara menenangkan. Ini adalah bagian dari menjadi chef sejati, menghadapi masalah tak terduga dan menemukan solusi. Dengan bantuan Siska, Rio menghabiskan 3 hari berikutnya menguji berbagai potongan kambing dan teknik memasak yang berbeda. Mereka akhirnya menemukan bahwa daging paha kambing dengan teknik slow braising kemudian di-share memberikan tekstur dan rasa yang bahkan lebih baik dari rencana awal. Lihat, kata Siska sambil mencicipi hasil akhirnya. Kadang hambatan justru membawa kita pada penemuan yang lebih baik. Malam sebelum kunjungan Monsieur Laurent, Rio menerima telepon dari rumah sakit. Pak Rudy, kondisi kesehatannya memburuk, ingin bertemu. Dengan hati berat, Rio menuju kamar rumah sakit tempat Pak Rudy terbaring. Wajah guru tua itu pucat, tapi matanya masih berbinar. Besok hari besar, Nak, kata Pak Rudy dengan suara lemah. Aku tidak ingin kau datang ke sini dalam keadaan gugup. Tapi saya khawatir dengan kondisi Bapak, bantah Rio. Pak Rudy mengangkat tangan lemah. Dengarkan, besok, saat kau memasak untuk kritikus itu, jangan memasak untuk bintang Michelin. Masaklah seperti kau memasak untuk pelanggan setiamu di warung tenda, dengan hati dan kebanggaan akan siapa dirimu. Kata-kata itu menyentuh kalbu Rio. Ia menyadari bahwa selama ini, dalam tekanan persiapan, ia memang mulai kehilangan jiwa asli dari masakannya. Keesokan paginya, saat Rio tiba di The Grand Celesta, seluruh staf dapur telah berkumpul. Chef Marco berdiri di depan mereka semua. Hari ini, katanya dengan suara hikmat, kita tidak hanya memasak untuk seorang kritikus. Kita memasak untuk sejarah. Tapi yang paling penting, kita memasak dengan kebanggaan akan siapa kita. Saat Rio memasuki dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terharu. Di stasiunnya, tersimpan pisau chef baru, hadiah dari seluruh staf dapur, termasuk koki-koki senior yang dulu meragukannya. Terlampir kartu kecil, untuk Chef Rio, yang mengajarkan kita bahwa masakan terbaik datang dari hati, bukan hanya dari textbook. Dengan mata berkaca-kaca dan hati dipenuhi rasa syukur, Rio mengenakan seragam kokinya dan mengambil posisi. Hari yang ia tunggu-tunggu sekaligus takuti akhirnya tiba. Dalam beberapa jam, Monsieur Laurent akan duduk di meja tamu dan mencicipi hidangannya. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya, Rio merasa tenang. Ia telah melalui terlalu banyak rintangan untuk sampai di sini. Dan seperti nasihat Pak Rudy, hari ini ia tidak akan memasak untuk bintang Michelin. Ia akan memasak dengan hati, persis seperti yang diajarkan neneknya dulu di dapur sederhana mereka. Saat jam di dapur menunjukkan pukul 10 pagi, Rio mengambil napas dalam-dalam dan memandang seluruh timnya. Ayo kita buat sejarah, katanya dengan senyum percaya diri. Perjalanan panjang dari gerobak nasi goreng ke dapur bintang 5, akhirnya membawanya ke momen penentuan ini. Apapun hasilnya, ia tahu ia telah memberikan yang terbaik. Hari yang dinantikan sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Savory restoran di The Grand Celesta telah dipersiapkan sempurna seperti permata. Setiap sendok berkilau, setiap taplak meja tersetrika rapi, dan bunga segar menghiasi setiap sudut. Di balik pintu dapur yang tertutup, suasana tegang namun penuh konsentrasi menyelimuti setiap orang. Monsieur Laurent akan tiba tepat pukul 7 malam, dan seluruh rangkaian hidangan harus sempurna. Rio berdiri di stasiunnya, melakukan persiapan akhir. Tangannya yang stabil mengatur setiap bahan dengan presisi milimeter. Di sekelilingnya, seluruh tim bekerja dalam harmoni yang indah, seperti orkestra yang sedang memainkan simfoni terhebat mereka. Status semua bahan? Tanya Chef Marco dengan suara tenang namun penuh wibawa. Semua siap, Chef, sahut para koki serentak. Saat jam menunjukkan pukul 6.45, Rio mulai memanaskan kompor untuk hidangan pertamanya. Namun, saat ia menyalakan api, sesuatu yang aneh terjadi.
Api menyala sebentar, lalu padam. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. Ada masalah dengan kompor saya, panggil Rio, mencoba tetap tenang. Chef Marco segera menghampiri. Coba kompor sebelah. Tapi saat Rio pindah ke kompor berikutnya, masalah yang sama terulang. Kemudian, seperti efek domino, satu persatu kompor di stasiun utama mulai mati. Kekacauan mulai merebak. Listrik di area kompor padam. Teriak salah satu koki. Panik melanda dapur. Dinner service untuk Monsieur Laurent, acara paling penting dalam sejarah hotel, ternacam gagal sebelum dimulai. Tenang, pekik Chef Marco. Tim maintenance, cek sekarang. Sementara itu, pindah ke kompor cadangan di dapur latihan. Tapi kompor cadangan tidak cukup untuk semua koki. Prioritas harus diberikan, dan hidangan Rio, sebagai hidangan andalan, harus didahulukan. Namun, masalah lain muncul. Kompor cadangan tidak memiliki daya yang cukup untuk teknik memasak tinggi yang dibutuhkan hidangan Rio. Chef, saya tidak bisa mencapai suhu yang diperlukan untuk sear daging kambing, lapor Rio dengan nada putus asa. Wajah Chef Marco pucat. Berapa banyak kompor yang masih berfungsi? Hanya 3 di dapur latihan, Chef. Jawab salah satu staf maintenance yang berlari masuk. Kami butuh waktu setidaknya 1 jam untuk memperbaiki yang rusak. 1 jam. Monsieur Laurent sudah akan tiba, dan hidangan pertama harus disajikan dalam 30 menit setelah kedatangannya. Beberapa koki senior mulai menyalahkan Rio. Ini semua karena kita terlalu bergantung pada hidangan baru. Kalau kita tetap dengan menu lama. Diam, potong Chef Marco dengan suara menggelegar. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Rio, ia menoleh kepada pemuda itu. Kau punya pengalaman terbanyak memasak dalam kondisi terbatas. Apa saranmu? Rio menutup mata sejenak, mencoba mengusir kepanikan. Ia teringat gerobak nasi gorengnya, di mana dengan hanya 1 kompor kecil, ia harus menghasilkan ratusan porsi. Ia teringat pesan Pak Rudi tentang beradaptasi dan menemukan solusi. Chef, kata Rio dengan suara tiba-tiba tenang, saya butuh 2 wajan besar dan kompor portabel cadangan. Juga, minta tim front house untuk menunda hidangan pembuka selama 15 menit dengan memberikan amuse bouche tambahan. Lakukan, perintah Chef Marco. Dengan efisiensi yang dipelajari dari tahun-tahun di jalanan, Rio mengatur ulang seluruh proses memasaknya. Ia menggunakan teknik pansearing dengan wajan besar alih-alih sear individu, memanfaatkan oven yang masih berfungsi untuk menyelesaikan proses memasak, dan mengatur timing dengan presisi yang membuat koki senior lain terpana. Siska, tolong siapkan komponen dessert lebih awal. Kita tidak tahu masalah apa lagi yang akan terjadi, instruksi Rio. Sudah dilakukan, jawab Siska yang dengan sigap telah mengantisipasi permintaan itu. Saat Monsieur Laurent akhirnya tiba dan duduk di mejanya, tim front house berhasil menunda dengan elegan dengan menyajikan champagne dan canapé tambahan. Di dapur, Rio dan timnya bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan sempurna. Order in. Menu tasting untuk Monsieur Laurent, teriak Chef Marco. Rio, kita mulai. Dengan tangan yang stabil dan mata fokus, Rio menyelesaikan hidangan pertamanya. Saat piring pertama keluar, semua orang menahan napas. Beberapa menit kemudian, pesan dari dining room datang. Monsieur Laurent meminta komplimen untuk chef. Tapi tantangan belum berakhir. Saat hidangan utama sedang dipersiapkan, sistem ventilasi di dapur latihan tiba-tiba overheat dan memicu alarm. Untuk beberapa menit, mereka harus berhenti bekerja karena asap mengepul. Tidak bisa ini terjadi, teriak salah satu koki. Rio, tanpa panik, segera memindahkan operasinya ke area lain. Budi, bawa semua bahan yang sudah disiapkan ke stasiun pastry. Siska, bisakah kita berbagi space? Dengan fleksibilitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah bekerja dalam kondisi serba terbatas, Rio berhasil menyelamatkan situasi. Hidangan utama akhirnya keluar hanya 5 menit lebih lambat dari jadwal. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat semua bencana yang terjadi. Saat hidangan penutup disajikan, Rio akhirnya bisa bernapas lega. Tubuhnya basah oleh keringat, tangannya gemetar karena kelelahan, tapi ia berhasil. Chef Marco mendekat dan meletakkan tangan di pundaknya. Aku tidak pernah melihat ada yang bisa menangani krisis seperti itu. Kau luar biasa, Rio.
Saat dinner service berakhir, Monsieur Laurent meminta untuk bertemu dengan sang chef. Dengan seragam yang masih berkeringat dan rambut acak-acakan, Rio menghadap kritikus legendaris itu. "Young man," kata Monsieur Laurent dengan aksen Prancisnya yang kental, "I have dined in the best restaurants worldwide, but tonight I witnessed not just cooking, but pure magic. You turned potential disaster into triumph." Rio tersenyum lelah. "Thank you, Monsieur. In my culture, we believe that the best meals come not from perfect conditions, but from the heart." Monsieur Laurent mengangguk, mata berbinar. "And that, my bow, is actually what it tasted tonight. A heart that refuses to surrender." Kembali ke dapur, Rio melihat kekacauan yang mereka baru saja alami. Tapi di balik itu, ia melihat sesuatu yang lebih penting. Sebuah tim yang bersatu mengatasi krisis, dan keyakinan yang tumbuh dari setiap tantangan yang mereka hadapi. Hari itu, Rio belajar bahwa menjadi chef sejati bukan tentang memiliki peralatan terbaik atau kondisi sempurna, tetapi tentang kemampuan beradaptasi dan memimpin di tengah badai. Dan pelajaran terbesar itu tidak akan ia dapatkan di sekolah kuliner manapun. Hanya pengalaman hidup yang mengajarkannya. 3 bulan setelah kunjungan Monsieur Laurent yang penuh drama, suasana di The Grand Celesta kembali tegang. Namun kali ini dengan harapan yang berdebar-debar. Hari pengumuman bintang Michelin telah tiba. Seluruh staf dapur berkumpul di ruang istirahat, menatap layar besar yang menayangkan acara live streaming Michelin Guide Ceremony dari Paris. Rio berdiri di antara mereka, tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. "Tenang, Rio," bisik Siska di sampingnya, memegang tangannya erat. "Apapun hasilnya, kita sudah memberikan yang terbaik." Chef Marco berdiri di depan. Wajahnya mencerminkan campuran harapan dan kecemasan. "Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, saya ingin kalian semua tahu bahwa saya bangga pada setiap dari kalian. Kita telah melalui tantangan besar bersama." Di layar, presenter mulai mengumumkan restoran-restoran yang menerima bintang. Setiap nama yang disebut membuat degup jantung Rio semakin kencang. Savory Restaurant adalah satu-satunya restoran dari Indonesia yang dinominasikan tahun ini. "Sekarang, untuk bintang Michelin pertama," kata presenter dengan bahasa Prancis yang diikuti terjemahan Inggris. Rio menutup mata, berdoa dalam hati. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari gerobak nasi goreng di pinggir jalan, ditolak saat melamar, menjadi cleaner, menghadapi sabotase, hingga akhirnya berdiri di sini. Ia teringat kata-kata neneknya, "Masak dengan cinta, nak, dan duniamu akan terbuka." Dan bintang Michelin pertama diberikan kepada... Presenter membuka amplop, tersenyum. "Savory Restaurant di The Grand Celesta Hotel, Jakarta." Seketika, ruangan meledak dalam sorak-sorai. Rio terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat Chef Marco mendekat dan memeluknya erat. Mereka secara khusus menyebut hidangan Modernized Street Food Experience MU, Rio. Seru Chef Marco, suaranya tercekik emosi. "Ini kemenangan kita semua, tapi ini juga kemenanganmu." Beberapa jam kemudian, dalam konferensi pers yang diadakan di lobi hotel, Rio berdiri di samping Chef Marco dan manajemen hotel. Kamera-kamera berkedip, wartawan mengajukan pertanyaan, dan tamu-tamu penting memberikan selamat. "Chef Rio," tanya seorang wartawan dari majalah kuliner ternama, "bisakah Anda menceritakan perjalanan dari jalanan hingga meraih bintang Michelin?" Rio mengambil napas dalam-dalam, matanya mencari dan menemukan Siska yang berdiri di sudut ruangan dengan senyum bangga. "Saya mulai dari bawah, dari gerobak nasi goreng sederhana. Banyak yang meragukan saya, bahkan saya sendiri pernah meragukan diri sendiri. Tapi saya belajar bahwa passion dan ketekunan tidak mengenal latar belakang." Chef Marco mengambil alih mikrofon. "Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, Rio secara resmi dipromosikan sebagai eksekutif sous chef Savory Restaurant. Dan hidangan, Modernized Street Food Experience-nya akan menjadi menu andalan kita." Malam itu, setelah semua perayaan usai, Rio dan Siska berjalan di taman hotel yang sepi. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan mereka. "Aku masih tidak percaya," gumam Rio, memandangi bintang-bintang di langit. "Seperti mimpi yang tidak ingin aku bangun darinya." "Ini bukan mimpi, Rio," kata Siska lembut. "Kau pantas mendapatkan semua ini."
Kau telah bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Tidak sendiri, sahut Rio, menatap Siska. Kau selalu ada untukku, dari awal hingga sekarang. Terima kasih, SIK. Siska tersenyum, matanya berbinar. Kau tahu, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Rio menunggu, hatinya tiba-tiba berdebar lebih kencang. Aku, Siska menarik napas, selalu percaya padamu, dan tidak hanya sebagai teman. Aku, Rio, Siska, teriak Budi dari kejauhan, menginterupsi momen mereka. Chef Marco mencari kalian. Ada tamu penting yang ingin bertemu. Pertemuan itu ternyata dengan Monsieur Lauren sendiri, yang secara tak terduga datang untuk memberikan selamat secara personal. Young man, kata Monsieur Lauren sambil menjabat tangan Rio, I have been in this industry for 40 years, and I rarely see talent like yours. Your story, it reminds us all why we fell in love with cooking in the first place. Terima kasih, Monsieur, jawab Rio dengan hormat. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Non, bantah Monsieur Lauren sambil tersenyum. This is just the beginning. I predict great things for you, Chef Rio. Keesokan harinya, Rio mengunjungi Pak Rudi di rumah sakit dengan membawa kabar baik dan bintang Michelin mereka. Guru tua itu menangis bahagia. Aku selalu tahu, nak, bisik Pak Rudi sambil memeluk Rio erat. Aku selalu tahu kau akan menjadi bintang. 2 minggu kemudian, Rio membuka program beasiswa untuk anak-anak muda dari latar belakang kurang mampu yang bercita-cita menjadi chef. Ia menamainya Program Beasiswa Nenek, untuk menghormati wanita yang mengajarnya memasak dengan cinta. Dalam pidato pembukaannya, Rio berkata, "Saya di sini bukan karena saya yang terpintar atau terbaik. Saya di sini karena seseorang percaya pada saya ketika saya tidak percaya pada diri sendiri. Sekarang, giliran saya untuk mempercayai kalian." Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan besar. Savory Restaurant menjadi destinasi kuliner utama di Asia, dan hidangan Rio dipuji sebagai revolusi dalam dunia kuliner Indonesia. Tapi bagi Rio, kesuksesan terbesar adalah melihat anak-anak didiknya di program beasiswa tumbuh dan berkembang. Suatu malam, setahun setelah mereka meraih bintang Michelin, Rio dan Siska duduk di atap hotel, memandangi kota yang telah menjadi saksi perjalanan mereka. "Kau ingat saat kita pertama kali bertemu?" tanya Siska, kepalanya bersandar di bahu Rio. "Bagaimana bisa aku lupa?" jawab Rio sambil tersenyum. "Kau adalah satu-satunya yang tidak memperlakukan aku seperti sampah." "Sekarang lihat kita," gumam Siska. "Eksekutif sous chef dan pastry chef head." Rio memandang Siska, matanya penuh kasih sayang. "Ada satu hal yang ingin kukatakan sejak lama, SIK. Aku mencintaimu. Tidak hanya sebagai teman. Aku." "Rio, Siska," teriak Budi dari kejauhan, menginterupsi momen mereka. "Chef Marco mencari kalian. Ada tamu penting yang ingin bertemu." Pertemuan itu ternyata dengan Monsieur Lauren sendiri, yang secara tak terduga datang untuk memberikan selamat secara personal. "Young man," kata Monsieur Lauren sambil menjabat tangan Rio, "I have been in this industry for 40 years, and I rarely see talent like yours. Your story, it reminds us all why we fell in love with cooking in the first place." "Terima kasih, Monsieur," jawab Rio dengan hormat. "Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya." "Non," bantah Monsieur Lauren sambil tersenyum, "this is just the beginning. I predict great things for you, Chef Rio." Keesokan harinya, Rio mengunjungi Pak Rudi di rumah sakit dengan membawa kabar baik dan bintang Michelin mereka. Guru tua itu menangis bahagia. "Aku selalu tahu, nak," bisik Pak Rudi sambil memeluk Rio erat. "Aku selalu tahu kau akan menjadi bintang." 2 minggu kemudian, Rio membuka program beasiswa untuk anak-anak muda dari latar belakang kurang mampu yang bercita-cita menjadi chef. Ia menamainya Program Beasiswa Nenek, untuk menghormati wanita yang mengajarnya memasak dengan cinta. Dalam pidato pembukaannya, Rio berkata, "Saya di sini bukan karena saya yang terpintar atau terbaik. Saya di sini karena seseorang percaya pada saya ketika saya tidak percaya pada diri sendiri. Sekarang, giliran saya untuk mempercayai kalian." Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan besar.
Savory Restaurant menjadi destinasi kuliner utama di Asia, dan hidangan Rio dipuji sebagai revolusi dalam dunia kuliner Indonesia. Tapi bagi Rio, kesuksesan terbesar adalah melihat anak-anak didiknya di program beasiswa tumbuh dan berkembang. Suatu malam, setahun setelah mereka meraih bintang Michelin, Rio dan Siska duduk di atap hotel, memandangi kota yang telah menjadi saksi perjalanan mereka. "Kau ingat saat kita pertama kali bertemu?" tanya Siska, kepalanya bersandar di bahu Rio. "Bagaimana bisa aku lupa?" jawab Rio sambil tersenyum. "Kau adalah satu-satunya yang tidak memperlakukan aku seperti sampah." "Sekarang lihat kita," gumam Siska, eksekutif sous chef dan pastry chef head. Rio memandang Siska, matanya penuh kasih sayang. "Ada satu hal yang ingin kukatakan sejak lama, Sik. Aku mencintaimu. Tidak hanya sebagai teman atau rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya." Siska tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga mencintaimu, Rio. Selalu, sejak awal." Di bawah cahaya bulan dan bintang-bintang, satu di langit, satu di dadanya, Rio akhirnya menemukan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pengakuan dunia, tetapi tentang menemukan tempat di mana hati merasa berada di rumah. Perjalanan dari gerobak nasi goreng ke bintang Michelin telah mengajarkannya bahwa mimpi memang bisa menjadi kenyataan, asalkan kita memiliki keberanian untuk mengejarnya, dan hati yang tetap rendah ketika mencapainya. Dan seperti kata neneknya dulu, "Masak dengan cinta, nak, dan duniamu akan terbuka." Hari ini, dunia memang telah terbuka untuk Rio, tidak hanya sebagai chef bintang Michelin, tetapi sebagai manusia yang telah menemukan arti sebenarnya dari kesuksesan, berbagi kebahagiaan dan membuka pintu untuk orang lain yang datang setelahnya.